Atlet-atletnya komen semua ya kan. Di bio-nya terpampang brandnya apa si paling troublemaker, kan troublemaker dunia suplemen kan dia, ya kan? Yang busa bukan, katanya. Coba nih teman-teman nih yang nonton ya, kita kasih pertanyaan nih. Kenapa konten creator itu nggak mau ketemu ownernya brand langsung yang dirugikan, tapi mau ketemu atau membuka komunikasi dengan pihak lain? Iya. Jawab. Agen-agen jadi questioning gitu kan, dan habis itu juga ada cancel order dari e-commerce ya. Berapa di totalnya, Mas? Wah, udah M sih. Kalau lu bilang mau edukasi, tapi dimintain inian hilang. Mana edukasi? Kalau lu bilang edukasi mana? Dia terus poinnya apa nih edukasi ini dari konten dia? Yang mengintimidasi itu somasi yang datang tanggal 27 Maret. Ya. Somasi kami kan 30 Maret baru sampai. Ya. Jadi itu aja udah nggak bener. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kita ada di Strongcast, Strongman Podcast. Dan kali ini menyambung kan nih bro? Menyambung. Yoi. Wah, ini adalah sambungan beberapa minggu kemudian ceritanya ya. Lo tayangnya besok. Iya. Enggak, biar fair kan sebenarnya kita panggil semua. Oh iya. Konten kreatornya kita panggil nggak bisa, ya kan. Nah ini yang bersangkutan yang langsung kita panggil. Yang bersangkutan langsung yang bersangkutan. Kalau yang nggak ada kaitannya, ya Bonbon berarti. Bonbon lagi. Bonbon lagi. Selamat malam Profus. Wih. Malam. The owner. Temen gua. Oh ini. Lo temen gua. Oh, iya. Teman baik. Ini temen lu? Teman baik. Bos gua. Oh. Jadi temen lu itu bos gua, bro. Temen gua dari 2019 gua kenal dia. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi kenapa gue pilih mereka menjadi teman? Ingat ya, gue teman milih lo ya. Oh teman milih ya? Oh iyalah. Ada ininya dulu gak? Spesifikasinya? Oh karena di saat semua bos-bos suplemen itu ngejauhin gua, cuman dia yang bisa menerima isi pikiran gua dengan cara nih orang sebenarnya tujuannya bagus nih. Logiknya bagus. Ya logiknya bagus dan sampai sekarang dia tetap menjaga komunikasi yang baik. Kalau yang lain kurang baik. Kalau yang lain di depan mah baik semua bro. Kalau di belakang kan ngirimin santet apa kan gua nggak tahu ya. Gitu. Untung alhamdulillah gua anti santet ya. Oke gimana Mas? Ini kayaknya agak ini ya. Agak dingin nih ya malam ini. Ini dengan isu yang sebenarnya udah saya tahan dari lebaran pertama, langsung telepon-teleponan Mas Yanggi, nelfon Mas Hendra, nih gimana nih? Gitu maksudnya gimana nih? Tanggapannya gimana dari Mas Hendra? Mas Hendra ya jelasin dulu deh Mas, awalnya gimana? Kalau enggak langsung kenapa bisa ada somasi? Ya, itu aja, yang diributin tuh. Itu yang membuat waktu itu agak sedikit rancu adalah orang mengira kok arogan banget ini. Ya. Pihak yang di pemilik brand langsung mensomasi konten kreator yang mereview produk tersebut. Nah, jadi coba dijelaskan. Kita ganti 10 miliar. Iya, 10 miliar. Coba silakan Mas, awalnya gimana somasi itu? Jadi mungkin pertama-tama kita say sorry dulu ya kepada teman-teman market. Kenapa kita lumayan lama untuk muncul dan merespon soal kasus ini? Karena jujur ya, karena mental bos. Ini bukan hal yang mudah. Sampai hari ini pun kita lebih fokus kerjain yang esensial lah, misalkan tanggung jawab ke customer dan make sure ke pabrik bolak-balik dibanding untuk bersosial media. Cuma kan waktunya udah sampai nih. Jadi menjawab pertanyaan Bang Canggi sama Bang Aji, kenapa bisa sampai somasi? Nah sepertinya ini saya harus jelasin dulu dari paling awal. Boleh. Dari paling lengkap-lengkapnya. Jadi itu dimulai di tanggal 24 Maret jam 6 atau jam 7 malam. Nah di situ Bang Canggi ngirimin saya konten. Brand lo di review orang nih.
Di situ saya santai. Dengan PD-nya aman bang. Bulan depan kita pakai dia. Ada rencana memang kita mau endorse content gitu. creator ini. Cuman kata Bang Janggi, lu nonton dulu gitu. Ya udah di situ saya nonton kan. Oke. Loh, kok makin nonton arahnya tidak sesuai harapan gitu kan. Nah di situ, jadi kan posisinya kita punya partner kita ini orang Surabaya, di luar Profus lah, tapi temen kan. Dia ini ada kontaknya si content creator ini, ya akhirnya dibantulah disambungkan sama teman saya yang di Surabaya ini. Nah disambungkan di situ posisinya yang ngontek duluan Hendra ya. Hendra ngontek dan langsung nelpon kan. Ya kan? Enggak, gue introduction dulu by WA. Halo, saya Hendra, salah satu owner Profus. Ada hal urgent yang mesti kita diskusikan. Terus nggak langsung telepon sih, sempat nunggu dulu sekian menit, tapi kan nggak diangkat, nggak direspons. Habis itu saya coba telepon, tapi saya kan pada waktu itu saya nggak tahu apa kegiatan konten creator tersebut gitu. Jadi ya saya coba telepon 1 kali. Habis itu ya saya WA. Halo bro, ini William. Gue William dari Profus. Terkait video lu yang ini, kita bisa ngobrol nggak? Saya bilang gitu. Posisinya nggak dijawab tuh. Dua-dua ini? Nggak dijawab. Harusnya gue juga ya. Halo, saya Aji, 38 tahun. Dari Strongman. Saya kuat loh. Cuman udah pensiun. Terus. Nah posisinya itu kita liatin terus nih TikToknya. Dalam waktu 1 jam aktif. Itu komen di video tersebut cepet banget nambahnya. 1 jam udah hampir 100 komen. 100. Ya di situ kan ya kita lumayan kaget ya. Dan posisinya itu komennya banyak banget ya, langsung nyerang. Profus penipu lah. Bahkan ada yang komen, gue pernah kerja di pabrik itu. Gue melihat dengan mata gue sendiri dimasukin kreatin. Ada yang ngomong gitu? Ada bang. Terus lucunya ada yang reply, ya gue juga kerja di situ. Awalnya saya belum tahu itu buzzer bang. Belum tahu buzzer, saya kira kok gue sistematis gitu ya. Dan ternyata sebanyak ini kah ya benci Profus gitu kan. Gue salah apa gitu. Nah setelah gue baca, loh kok postingannya semuanya sama. 3 posting, 4 posting doang. Ada Indonesia Darurat lah. Ahmad Dhani, ada Ahmad Dhani juga kan gitu. Entah cowok, entah cewek, kok semuanya sama. Jadi ya mungkin nggak 100% buzzer ya, tapi saya bisa bilang di atas 80% lah buzzer. Kalau yang real customer banyak kan tuh nanya, ini apa sih? Brand ABCD itu apa sih? Kenapa sih? Gitu. Nah balik ke ceritanya nih. Kita terus menghubungi, nggak bisa. Dan akhirnya di jam 2 pagi saya bikin video. Di TikTok pertamanya. Saya kasih penjelasan bahwa kita sebagai brand, kita ini maklon. Kita request pack ke pabrik yang produksi. Jadi kita bukan produsen. Di situ kita nggak pernah merequest adanya kreatin. Nah, tapi kalau misalkan ada aksi edukasi gini kita apresiasi dan kita akan cek lebih lanjut ke pabrik. Cuman untuk mengecek ke pabrik kan kita butuh nomor batch, nomor produksi. Posisinya saya belum berhasil menghubungi content creator ini, jadi kita belum bisa menelusuri lebih lanjut. Dan yang kedua, itu di hari itu pabrik sudah close. Dan lab pun sudah close. Jadi bisa dibilang nggak ada banyak yang bisa saya lakuin. Tapi saya menjelaskan kepada customer Profus bahwa ini barang kalau kita bilang proteinnya sesuai. Di label itu 83%. Protein yang diketemuin di hasil labnya dokter itu 87%. Yang terbagi menjadi protein 80% dan kreatin 7%. Nah, misalkan masalah kreatin ini kan kita harus cek lab kan, dan lab baru buka tanggal 9. Jadi kita kesampingkan dulu, secara protein wise cocok 80%. Jadi kalian tenang, sampai situ dulu. Nah, terus akhirnya di tanggal 25 Maret besoknya sekitar jam 11 siang si content creator itu menghubungi saya. Oh, dia yang hubungi balik. Dia hubungin duluan. Baru isi pulsa kali. Dapat sinyal wifi. Dapat sinyal wifi, bro.
Dia bilang baru selesai jaga IGD semalam. Terus saya bilang, oh sorry bro, gue nggak tahu. Ya sempet nggak, boleh gue call. Hubungan komunikasi kondusif, baik. Nah di situ saya telepon. Pada saat saya telepon, saya invite Hendra dan saya invite teman saya yang di conference call. Kita obrolan berlangsung baik. Dia menjelaskan di IGD. Terus itu udah kelar. Gak ada tekanan ya, gak ada tekanan, gak ada intimidasi. Ini nadanya begini nih ya, nadanya ya. Gak ada. Lebih halus bang. Lebih halus lagi ya. Lebih halus bang. Gak ada. Kalau makin halus ya ngantuk. Nah, di situ kita tanya, bro, gue ada salah nggak sama lu? Oh nggak ada, bahkan gue customer Profus katanya. Dia bilang gitu. Iya. Oh thank you. Oke. Terus yang pertama saya nanya, lu udah sempet lihat komennya belum? Soalnya komennya tuh parah banget. 90% buzzer lah. Dia nanya saya, buzzer tuh apa kok? Jadi Toy Story, Buzzer Lightyear. Buzz Lightyear. Bapak-bapak bro, iya. Terus? Di situ saya lumayan kok nggak tahu buzzer ya, tapi ya udahlah saya jelasin bahwa gini. Oh nggak tahu, saya habis upload, saya tinggal katanya. Oh terus dibilang, tapi kan komen adalah hak setiap orang ya. Benar. Oke, kalau kita bicara hak, ya itu memang hak setiap orang. Yes. Sama seperti hak dia untuk buat konten. Yes. Saya hargain itu kan. Cuman kan di sini terjadi opini liar. Yes. Saya minta itu diredam lah. Mungkin bukan, oh, sorry mas, bukan opini liar, itu adalah penggiringan opini menurut gue buzzer itu. Ya. Nah, karena yang dari kacamata gua, kok semua orang yang komen tertuju sama Profus dan Canggih Fitra, padahal ada satu brand lagi yang bermasalah. Betul. Kenapa itu nggak kena highlight? Mungkin satu pabrik. Anjay. Langsung gue sikat ya. Padahal nggak ada di briefing anjing. Padahal nggak ada di briefing gitu. Iya, maksudnya itu kan suatu logika berpikir kalau kata Mas Canggih. Logika loh. Ya. Sedang ada dua nih yang di highlight di konten itu, tapi kenapa semua komennya jurusan tertuju ke Canggih dan Profus dan ini nih yang direkomendasiin gitu. Iya. Kayak sekompi banget kita. Iya. Iya. Tapi Tapi mereka berpikir kita yang sekombi banget gitu. Tapi masalah sekombi ini nanti kita jelasin tuh ya. Padahal gue Kevin Levron banget ya. Iya. Oke, nah terus mas. Sampai mana tadi bang? Tadi sampai ke teleponan. Nanti lu mau nyambung masuk aja lu langsung kan. Sampai teleponan. Nah sampai saya bilang saya apresiasi segala macam. Tahu nggak ini komen lu ini? Komen lu ini, terus dibilang kan itu hak semua orang. Oke. Cuma saya jelasin bahwa kita nggak pernah request kreatin dan di narasi tersebut terkesan gitu ya bang. Narasi plus buzzer lah ya, terkesan bahwa barang saya 100% kreatin tanpa whey sama sekali. Itu kan membahayakan. Soalnya banyak yang komen tuh. Dan ada embel-embel ya tulisannya overclaim. Iya. Ada yang komen Profus overclaim. ginjal kan. Oh udah ginjal juga? Ada bang. Ginjal, paru, babat Iya. lagi. Ada buzzer ginjal. Soto tangkar lagi. Gila. Terus. Nah intinya kita Dia bilang apa? Ya dia bilang dia belum baca. Nah saya cuma bilang kita nggak minta take down karena itu adalah properti kamu kan. Cuman boleh nggak dijelaskan bahwa ini tuh tidak amino spiking loh, karena proteinnya 80%. Padahal sebenarnya as simple as itu doang kan permintaannya awalnya. Permintaan kita tuh diperjelas aja, jangan jadi. Tapi ada buktinya. Lo ngomong semua ada buktinya. Ada bang. Ada. Jadi pas telepon semua ada buktinya ya. Dan di situ pun si konten creator tersebut menyambut dengan baik. Dibilang oke, nanti akan gue perjelas berupa video supaya nggak liar lah. Nanti skripnya kirimin aja setelah kelar telepon sama batchnya. Terus saya bilang gue lagi mau nge-push pabrik nih, minta batchnya dong. Nah terus dibilang oh di rumah gue masih ada nih satu. Terus saya bilang oh ya udah, lu boleh balikin ke gua atau lu boleh ikut ke pabrik. Oh lo ajak juga ke pabrik. Iya. Oke. Dan yang penting saya dapat batchnya dulu bang. Karena saya mau
push ke pabrik dong. Oke, abis telepon gue kasih katanya. Udah terus selesai ya teleponnya kan, berlangsung dengan kondusif. Nah di situ habis kelar telepon dia mau istirahat kan, habis jaga malam. Saya kirim skripnya, nggak ada kabar tuh sampai jam 6 sore. Skrip ini bukan artinya settingan narasi ya. Skrip ini diminta oleh si konten kreator menjadi acuan video yang dia mau bikin tadi. Kita udah bilang sesuai style lu aja. Tapi sesuai style clue-nya gitu ya. Clue-nya, poin-poinnya. Terus jam 6 sore saya WA. Bro, udah sempat upload belum? Soalnya kan videonya makin ini nih. Liar lagi ya. Makin nah, di situ dia bales, "Sorry, lagi ada pasien meninggal." Oh, oke, sorry saya bilang. Ikut nguburin kali dia. Mandiin. Oh, parah lu. Lah kan emang pasien dimandiin, orang meninggal. Terus random banget. Sekitar jam 7 malam saya dapat kabar lagi dari dia. Dari temen, dari Hendra apa dari teman Surabaya, dibilang, tuh video malah diupload ke IG. Loh, saya bingung dong, kok beda total semua omongan di telepon. Situ saya WA dia langsung, "Bro, kok diupload ke IG? Katanya mau diredam." Nggak dibales. Saya cek IG, konten kreator tersebut lumayan aktif, di komen, like, reply gitu kan. Dan pas saat itu kan adalah saat yang dia bilang lagi jaga IGD, ada pasien meninggal. Yang meninggal ya. Tapi tayang di IG dan cukup aktif di komen gitu ya. Nah, terus saya lihat komennya tuh baru mereply seseorang 1 minute ago. Aktif dong. Apa mungkin dia pakai admin IG-nya? Admin di IGD apa admin di sosmed? Wah, gue mau ditusuk nih. Tolong Bon, gue mau ditusuk Bon. Mau gue siram. Terus. Nggak diangkat. Saya WA call. Nah, di situ ya udahlah, saya ngerem dulu kan. Karena terakhir di telepon terlalu banyak kan di blok ya kan. Ya udah saya rem dulu sambil mantau. Nah, itu tanggal 25 sore. 25 jam 6-an sore gitu kan. Dari situ saya udah nggak push lagi. Nah, habis itu kan dari tanggal 26, 27, 28, nggak ada kabar. 29 nggak ada kabar. 26, 27, 28, 29. 4. Oh, 4 hari. 30 udah 31 lebaran. Nah, di tanggal 30 kita kirim somasi pertama, Bang. Berarti hari kelima tuh. Hari kelima pas ngilang. 30 somasi. 30. Suratnya 29, cuman pengiriman 30. Tanggal 30. Lalu di somasi kita nggak ada menyebut angka-angka ganti rugi seperak pun gitu. Cuman memang ada pasal-pasal kan, namanya itu kan. Ya somasi pasti ada pasal. Normal lah. Gitu. Karena harus ada dasarnya ya. Iya, jadi somasi itu ketika lo pasti somasi itu kan bentuknya kan teguran. Lo itu menjelaskan kepada si penerima somasi, gue tuh nggak suka nih sama sesuatu atau nggak suka sama apa gitu. Lo negur, lo ini bisa dijerat pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini lo. Nah, gua butuh klarifikasi lo. Itu somasi. Gitu. Simple ya sebenarnya. Simple. Somasi itu sih makanya ya untuk teman-teman masyarakat Indonesia Fitness Mania, lu semua yang nggak tahu somasi, lu akan jadi tahu nih malam nih. Kalau somasi itu simple. Langkah resmi sebelum menempuh jalur hukum. Betul. Langkah resmi sebelum. Sebelum. Dua kali baru ngomongin, takutnya pada ini kan. Entah kalau gua ngomong 2 kali disangka gua buzzer profus. Anjing gua kurang keren apa? Kenapa gua dibilang buzzer anjing? Dia duta somasi berarti. Jadi kita juga kan bukan orang yang kayak bukan orang nggak waras yang tiba-tiba somasi orang gitu. Ya, ini juga first time-nya kita untuk ngelakuin somasi kepada seseorang gitu ya. Karena kita ngerasa udah kontak baik-baik ya udah, perkenalan baik-baik udah, telepon kondusif udah, otomatis kan kita punya harapan ini akan solve dengan baik-baik, dan even kita nggak meminta sesuatu yang kelewatan kayak take down konten juga enggak gitu kan. Tapi kok kayak responnya tiba-tiba 180 derajat berubah setelah telepon. Ya, kita pasti ada negative thinking gitu kan. Tapi kan apakah ada pembisik?
Apa ada yang menunggangi? Jadi share aja negative thinkingnya kenapa deh. Tadi ada beberapa poin yang gue ke-skip lu share. Jadi ada beberapa negative thinking Nanti terus, aja. Dari situ kan kita ngerasa kerugiannya sudah nyata terjadi. Oh iya nih, kalau untuk sorry kalau gua Sebutkan, potong. Mas, Kalau masalah kerugian yang kerugian yang udah lo keluarkan nih. Realnya. Ya, dari hari itu terjadi itu aja udah ada gelombang retur ya. Ini di luar yang kayak hate comment dan DM yang udah kasar. Yang dan real ya, yang real. terasa ya. Dan juga agen-agen jadi questioning gitu kan, dan abis itu juga ada cancel order dari e-commerce ya. Berapa di totalnya, Mas? Wah, udah M sih. Kalau lo yang lo balikin bro. uang kan lo kan recall tuh sempat recall barang atau apa. Kalau itu kan setelah surat terbuka William di akun Profus, nah ya udah kita komitmen untuk menjaga kepuasan orang, terutama agen dari seller dan customer itu ya udah di atas 3 kayaknya. 3M. 3 miliar kerugiannya. Udah di atas itu. Plus kan kita nggak jualan Mas dari kita tanggal stop jualan juga. 25 itu. Untuk Lean Zero-nya atau yang lain juga? Nah posisinya Bang, jadi kan ini lompat dikit ya. Oh iya. Jadi dari tanggal 25 sampai tanggal 30 tersebut, video konten creator tersebut Berjalan terus. dimasukin ke akun-akun viral. Oh iya saya lihat itu makanya. Lebih dari sampai hari ini lebih dari 9. Maka dari situ kan kita lumayan panik. Makanya kita mengajak dia ngobrol dengan lebih serius, yaitu somasi. Soalnya menurut kalau kacamata saya yang sebagai misalnya orang awam, isi dari konten di akun-akun itu merugikan pihak Mas. Karena tulisannya produsen suplemen bobrok. Abal-abal. Abal-abal ya. Abal-abal. Ada hati-hati produsen suplemen abal-abal itu kan kok orang udah bisa apa itu cuma jadi hook tapi itu di caption loh. Dan itu di crop precisely di part produk kita. Ya. Nah itu dia. Walaupun dia bilang Ada beberapa slide ya. ya walaupun kalau dia bilang itu produknya disensor. Jadi gini ya teman-teman ya, ini saya jelasin. Kalau masalah kalian benar-benar mau sensor produk, jangan sensor secara parsial. Kalau kalian benar-benar mau nggak ini produk ini benar-benar nggak mau diketahui sama halayak, kalian itu benar-benar harus memindahkan produk ini ke Jar gitu. cawan kosong. Oh, A B C. Ditulis A B C D E itu. Nah, ketika kalian ini jadi untuk knowledge untuk teman-teman para konten kreator juga. Jadi ketika kalian mereview sebuah barang dan disensornya secara parsial, kalian pasti akan mendapatkan pertanyaan karena pemilik brand itu memiliki hak jawab. Nah, karena ketika kalian mereview, pemilik brand ini pasti akan punya hak jawab. Tanya, kalau begitu sih, gitu. Kenapa begini sih? Bisa nggak lo jelasin lagi ini? Bisa nggak lo jelasin? Karena produknya itu masih disensor secara parsial, gitu. Dan masyarakat notice, kecuali di iniin kecawan kosong atau apa gitu. Dan kita sebagai konten kreator yang mereview itu harus mendengarkan. Mau lo apa sih? Gitu kan. Oke, pemiliknya mau lo apa? Apalagi mau ownernya. Iya, ya kita apalagi dia tadi ngomong, ya kita nggak minta lo take down, kita cuma minta lo jelasin dong kalau kita ini kan nggak spiking, kita ini sebenarnya itu kalau si reviewer ini memiliki goodwill juga, oke, gua benar-benar mau mengedukasi, gua ada goodwill untuk benar-benar ya niat baik ya, gue jelasin deh, gitu, gue jelasin. Tapi ini si Profus emang masih ambang batas BPOM. Nah, memang ada kelebihan kreatin di situ. Coba deh nanti ya kita tanya ya teman-teman ya kenapa ada harusnya seperti itu. Nah, ini kan begitu ngilang, makanya gue cukup nanya juga sama mereka. Lu udah dihubungin belum? Lu udah ini belum? Mereka cuma bilang, udah bang, kita udah ngubungin, kita udah ini. Malah WA saya di blok katanya. Hah? Lu apain anak orang sampai di blok? Nggak tahu dia ibaratnya bilang. nendang bola, dia tendang bola yang kencang terus dia kabur gitu ya. Maksudnya nggak tahu arahnya kemana. Iya. Juga nggak tahu itu bola. Iya, disitulah yang menurut gue itu nggak waste juga, gitu, nggak waste juga. Apalagi ketika ada somasi itu, ya kan, somasi itu juga tidak dijawab, tidak direspon, tiba-tiba dia ngomong ada 10M ternyata bukan dari Profus yang 10M. Pas diajak
ketemu juga nggak bisa, malah ngomong apa yang harus saya lakukan ya, gitu. Malah maksudnya playing victimnya ke media. Dan begitu gua DM, lu butuh bantuan, ayo kita ngomong di Strongcast, dia juga nggak mau, gitu. Maksudnya ya. Ini kan ada gua kali. Iya, dia takut sama lu kali ya. Gitu. Jadi yang agak kita merasa sedikit janggal ya adalah tanggal 24 malam itu kan kita intens mengkontak dia baik WA atau WA call gitu ya. Karena kita memonitor dia itu aktif di komen, di likes, dan even pada saat itu sedang mend-DM Bang Canggi. Iya. Karena Bang Canggi kadang mengirimkan semangat support gitu. Iya, karena pas gua menghubungi mereka, lu udah bisa kontakan belum? Gak bisa, Bang. Gue di blok. Lah ini gue DM sama orangnya gitu. Kita sempat sebenarnya banyak kejanggalan ya. Ya, lumayan banyak kejanggalan, dan akhirnya ketika komunikasi terputus di tanggal 25 malam tuh, lalu berlanjut di akun-akun buzzer-buzzer besar udah mulai nge-crop dan bikin narasi yang jahat gitu ya. Ya udahlah, kita nggak ada cara lain, kita harus mencari keadilan kemana. Kita bukan pemain sosmed yang handal. Kalau dia saya akuin mungkin lebih pinter lah main sosmed. Ya udah, kita cari ke hukum. Ya kita coba kontak lawyer, kita kirim videonya, tolong dong pelajari ada nggak ini celahnya, hukumnya di mana, karena kalau ngomong kerugian udah nyata terjadi. Bahkan nama baik juga udah kena banget nih. Ya di situ ya lawyer menyambut, dia bilang bisa. Nggak bilang bisa dulu, dia cuma bilang oke, kasusnya begini dijabarkan, coba kita pelajari 2-3 hari ya, dipelajari, kalau nggak bisa ya udah, kalau bisa kita majuin coba. Makanya di situ hari ke-5 baru kita jadi satu somasi. Berarti tanggal 30-nya 30. Somasi itu akhirnya dikirim, dan saya nggak tahu somasi perusahaan lain atau brand lain kayak gimana, cuman kalau somasi kita itu kan benar-benar kita juga lihat dan tanda tangan ya, jadi somasinya kata-kata nggak ada, kita nggak minta duit, kita hanya menerangkan udah timbul kerugian dan ada pasal-pasal yang berpotensi bisa dikenakan loh. Ya ayo kita dan tapi kita masih membuka pintu buat mediasi dan diskusi secara kekeluargaan. Dan di situ pun diantar oleh kurirnya law firm kan. Diantar oleh kurirnya law firm, posisinya dia nggak di rumah. Jadi diserahkan aja ke orang tuanya dan tanda terima biasa, sudah itu selesai. Dan saya percaya ini dari pengalaman aja sih, maksudnya kurir apalagi law firm, apalagi dia tahu SOP-nya. Dia tahu SOP-nya. Tahu hukum lah. Apalagi mengintimidasi orang kan nggak mungkin ya. Dan itu saya confirm juga ke lawyer bahwa ya nggak mungkin kita intimidasi orang katanya. Apalagi membawa somasi, dimana itu kan upaya damai, cuman udah resmi gitu. Jadi wah ini somasi dari mana ini yang diupload kok ada 10 miliar dan dia merasa diintimidasi, ya kan? Ya di situ, tapi giringan komen dan opininya sudah ke kita. Polfus yang mengintimidasi. Ya, di video kedua jelas ya, dibilang saya menerima somasi 3 somasi dari brand D yang isinya meminta ganti rugi 10 miliar. Ya padahal tuh nggak ada sama sekali. I mean off the record kan. Ya karena kita juga lumayan stres ya. Saya minta pendapat teman-teman, termasuk ada Bang Haji dan Bang Canggi. Baca aja somasi saya. Memang nggak ada angka itu kan. Ya ini sih yang menjadi justru pertanyaan besarnya nih bro. Kalau di film Batman, kenapa ini orang nggak mau ketemu sama Mas Hendra dan William? Makanya dibayarin loh. Kalau ketemu, iya Mas ya. Tadi aja lu mau bayar, udah deg-degan lu mau bayar ya. Setidaknya kopi pastilah. Visa gue nggak ini nih, visa card gue. Kenapa ya? Kalau dia nggak mau ketemu gitu, apa alasan terbesarnya menurut lu bro? Ya. Coba ke teman-teman gimana menurutnya? Ada penonton bayar. Ya kalau gue nggak bakal. Kenapa dia nggak mau ketemu? Gue nggak bakal ngomong banyak ya. Cuman gue tuh ya aneh, udah itu aja, aneh. Tapi dia ketemu orang lain. Oh iya, itu lebih aneh. Itu tanda tanya besar. Itu lebih aneh. Iya, itu apa ya? Kalau film itu akhirnya juga nggak jelas juga. Oh itu. Iya itu makanya di situ ya itu pertanyaan yang sangat besar dan pas komen-komennya itu semua menjurus ke gua dan gua tuh tahu sebenarnya. Oh ini sebenarnya intinya mau menghancurkan lu.
ya nggak ada canggih, nggak ada Profus. Seandainya Profusnya ada, canggihnya jangan ada deh gitu. Seandainya canggihnya ada, Profusnya nggak ada deh. Atau gitu. mungkin Profus berlari terlalu kencang. Mungkin Iya, itu Padahal udah pelan banget. mungkin itu juga bisa gitu Iya, kan. Pokoknya itu, intinya orang- agendanya sebenarnya ini bukan di spikingnya sebenarnya. Iya, ada Agenda yang lain sebenarnya. Nah, makin kesini makin kelihatan jelas nih. Iya. Ah. Coba nih teman-teman nih yang nonton ya, kita kasih pertanyaan nih. Kenapa konten creator itu nggak mau ketemu ownernya brand langsung yang dirugikan, tapi mau ketemu atau membuka komunikasi dengan pihak lain? Iya. Jawab. Kita hitung. Pihak yang sono ya. Pihak yang sono ya. Yang penting dapat kopi ntar. Ya itu kan itu logika berpikir juga ya, maksudnya kenapa? Apa salahnya ketemu orang yang langsung berhubungan dengan konten lo? Itu kan berhubungan langsung, Betul. dirugikan juga. Hmm. Kalau dibilang dia konten kreator, harusnya konten kreator yang seperti dia harusnya takut dong. Takut tuh maksudnya gini, apa yang udah gue lakukan, ya pertanggungjawabannya gimana gitu. Iya, pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya nggak cuma ngelempar upload share, terus diem lu tinggal bales-bales, komen, like. Terus apa kalau di situ kan ada yang merugikan orang dan itu ada nilai nominalnya. Iya, bro. dan yang lucunya pas disomasi playing victim. Iya. Itu menurut gua ya Allah, gua kalau ngedengerin kayak gua geregedannya cuman anjir, lu ngonten di pinggir jurang. Tapi nggak mau Terus nggak bisa dihubungin. nggak mau jelasin. Disomasi lu Ngadu. playing victim. Iya. Terus lu ngomong sama si Mike Binaraga Indonesia buat dukungan moral. Lu kayak mana, Bro? Gua ajak ke podcast, lu kagak mau. Gitu kan? Lah, Gini aja bro, kita ke UGD-nya aja. enggak, tapi Pura-pura Bon sakit nih, padahal kita pakai topeng. Dan jujur kita nggak cari tahu juga kayak dia kerja di mana atau enggak. Kita benar-benar ya udah di. Oh dia kan udah menjelaskan sendiri. Tapi di IGD rumah sakit mana kan kita juga nggak tahu. Jadi Siapa tahu Elizabeth Singapura kan, wah jauh juga. Jadi kita lanjutin ketika konten somasi konten kedua dia naik, ya kita ke-trigger, jujur kita emosi karena itu sesuatu yang nggak benar. Bukan isi somasi kita 10 miliar dan tidak ada intimidasi di sana di somasi kita. Nah, akhirnya ya sedikit ke-trigger, dari William pun ada bikin video singkat sekitar 2 menit ya, dan mengekspresikan kekecewaan lah. Cuman ya komen banyak, ada yang support juga, cuman ada beberapa masukan dari followers yang real gitu, akun-akun yang real. Bro, mungkin poin lu bener, tapi PR lu jelek bro, PR lu salah bro. Kita kepala kan panas. PR-nya ya, bukan Iya. muka lo ya. Ya kalau muka sih boleh lah diadu. Tapi kalau diadu juga mata kita udah sembah. Ya maksudnya mata panda gitu kan. Udah diadu udah pasti jelek aja. Terus jadi PR lu jelek bro, DM juga banyak. Bahkan saya kan ada mantau postingan Bang Canggih ya. Ilfil banget sama PR Profus gitu-gitu. Ya, kita introspeksi lah ketika udah agak tenang ya. Itu bukan PR terbaik lah. Ya. Will, nggak bisa deh kita take one step back, delete take down aja. Kita perbaiki aja PR-nya. Ya udah di situ kita coba lebih tenang, kita perbaiki PR-nya segala macam. Ya puji Tuhan responnya bagus dan langsung dikirim buzzer. Oh iya. 150 akun kita blok dalam 2 malam. Wih. 150. Dan itu semua akun yang baru dibikin saat itu. Kan ada logo new tuh di profile picture. Iya. Baru dibikin semua yang masuk tuh. Niat ya. Sangat niat. Niat banget Sangat ngebuzzerinnya. Segitu Sama bro kayak- ya persaingannya bro ya. Iya, sama kayak pas ngebuzzerin Olimpia itu niat banget Buset. anjing. Oh, iya. Udah Leo, kita nggak usah bikin susu. Bikin gula merah aja. Pabrik gula. Dan berlanjut ke yang tadi Bang Canggih sempat ngomong, kita sempat sebelum William bikin video itu ya, yang sedikit emosional itu, sempet kaget ada akun media besar memberikan dukungan moral. I mean itu hak dia, betul. Dukung moral siapapun itu hak dia. Tapi ada mendukung
mari kita mendukung yang benar, stay strong, stay true. Media besar. Media besar tuh yang itu. Media besar. Enggak lah, langsung aja ngomong Bintang Raga Indonesia lah anjir. Nah, media besar. Enggak, gue tuh gini, Bro. Gue orangnya duduk sebelah dia panas. Enggak, gue tuh orangnya sangat fair. Ya, gue orangnya benar-benar sangat fair dan gue merangkul semua pihak yang benar-benar otaknya itu lurus. Gitu, makanya waktu gue nggak lurus lu rangkul. Ya lu nyamperin mau gue bunuh lu tuh. Tolong bunuh. Iya, jadi sampai gue ngelihat nih awal nih waktu gue ngelihat Bintang Raga Indonesia dipegang sama Mike ini, gue tuh sangat mengapresiasi dia. Makanya Desember 2023 gue tuh menghubungi dia untuk bro gue mau support Bintang Raga Indonesia secara bulanan di situ. Dan dia tuh di situ ngomong, waduh bro, thank you banget. Apa yang bisa kita lakuin buat lo? Gak perlu, gue bilang, lo melakukan apapun. Lo cukup seperti ini dan berusaha jadi orang yang netral di tengah. Di situ, walaupun dia ngomong di situ, aduh bro, sebenarnya susah ya kalau kita tuh berada di jadi orang netral. Karena tahu sendiri kan kita ada di berada di tengah tuh seperti apa gitu kan. Terus gue bilang ya udah nggak apa-apa. Di situ gue ngasih support dia bulanan Desember 2023 itu nominalnya 2 juta tanpa dia melakukan apapun. Tanpa dia melakukan apapun, tanpa dia bilang Canggipit apalah, apa dia nggak ngiklanin alat gue apa, nggak ngiklanin gym gue juga. Gue bilang nggak usah. Di situ gue nggak minta apapun. Gue bilang lu bener aja karena apa? Gue nggak mau ini orang kayak waktu kemarin uploadin judi online, promote judi online atau apa. Gue tuh nggak mau gitu. Secinta itu gue ibaratnya sama bodybuilding di Indonesia gitu. Nah terus supportnya dia itu waktu pas mau event Yava itu gue naikin. Gue naikin karena Hendra William itu mau bikin event ya. Waktu itu Yava Labs Championship itu pas setelah IFF ya kalau nggak salah. Betul, ya. Di Bali. Di Bali. Nah dia ngomong, bang nanti kita masalah juri bisa nggak kita pakai juri-juri yang ada di IFF waktu itu. Oh boleh. Nah terus dia ngomong kita juga mau panggil Bintang Raga Indonesia buat media partner kita. Oke. Oh gue bilang nggak usah, kalau Bintang Raga Indonesia lu mau kasih support dia berapa? Ya paling 3 juta bang, dia bilang begitu kan. Yang penting bisa ini jalan. Apa kita ngomong angka-angka? Nggak masalah lah, nggak masalah. Biar orang tahu kan dia bilang kita kan sekomplotan. Ini gue kasih tahu nih sekomplotannya. Bener-bener. Kan gue udah bilang. Lu mau masuk geng kita nggak? Enggak, ngomong sama gue tuh gampang banget gitu. Ya kan ownernya Evolen gue undang ke sini. Ya kan si Mike abis ini lu duduk di sini ngundang sini ngobrol sama gue. Gitu. Apa mau itu yang punya Fit Life itu kesini aja juga ngomong sama gua gitu. Gua jadi ngomongnya sama lu kan, gua di bawah. Enggak, jadi kita ngomong tuh santai aja gitu kan. Jadi nggak usah lah dipelintir-pelintir kayak gimana. Nah di situ pas dia bilang, oh ya udah bang, oke. Maksud gua tuh gini, biar supportnya ke Bintang Raga Indonesia ini banyak, support pribadi dari gua sama support pribadi dari Yava dibarengin aja. Gitu. Nah di situ Bintang Raga Indonesia si Mike ini dapat support dari kita ini 5 juta sebulan. Terus itu berapa bulan sampai event Yava berakhir itu. Event Yava juga dia lakukan bukan secara cuma-cuma, tiket, hotel semua segala macam. Ingat loh, dia tidak melakukan kita kasih support 5 juta sebulan. Gitu. Dan ketika dia meeting sama gua atau ke preskon EFF atau apapun, dia tuh ngantongin duit. Gue kasih uang etol. Nih gue kasih lo 1 juta. Setiap kali dia ketemu gue kasih duit minimal 1 juta. Itu etol 1 juta sampai Jawa Timur kayaknya. Enggak apa-apa, biar dia bolak-balik Jawa Timur aja gitu. Terus. Iya, jadi dan memang ada beberapa bulan setelah ini ya, setelah Yava ya. Setelah Yava supportnya itu kita stop. Karena menurut kita dia ini udah mulai tiba-tiba kagak netral. Yang pas event di blok ya. Iya, ada 2 event di blok. Gimana ceritanya? Maksudnya eventnya nggak boleh ada geng kita. Iya coba. Geng kita nih. Nih kita geng. Jadi waktu itu ini bahas yang tadi video support moral dulu kali ya. Oh iya. Jadi pada saat support moral itu tayang, terkesan bahwa ada kata-kata atau narasi bahwa kita support yang benar. Lah, kok lu tahu dari mana dia benar? Apakah punya sixth sense? Maksudnya, dan lu kan kenal gua. Ya akhirnya saya kontak Mike.
Saya kontak Mike, saya ngobrol di sana, saya ceritakan. Karena saya sama dia kan kadang-kadang juga masih hubungan, komunikasi baik. Dia orangnya juga fair, juga cukup fair lah biasanya. Di depan iya. Terus Ya, ada. sorry gue kalau udah kesel gue. Ya, jadi berjalan telepon cukup panjang. Abis itu saya ceritain versi saya. Dan dia bilang, "Oke deh, Bro. Kalau gue bisa bantu mediasi di tempat yang netral bersama orang-orang yang netral, lu mau nggak?" Saya bilang, lu tanya gue mediasi ya kan? Gue pasti mau, bahkan isi somasi gue pun masih akan ngajak mediasi. Lu coba tanya yang konten kreator, dia mau apa enggak? Selesai di situ pembicaraan. Sampai hari ini juga nggak ada kabar mau atau enggak. Tapi kebetulan ya kemarin kan baru tayang di salah satu podcast, dia akhirnya membeberkan. Nah, untung dia membeberkan di sana. Saya menangkap beberapa poin yang inkonsisten. Pertama di telepon ke saya, si Mike bilang, iya bro, karena kan nggak ada komunikasi dari pihak Profus. Maksudnya saya bilang di telepon sama dia, bro, kalau mau dukung, kenapa lu nggak dukung dua-duanya? Emang gue bukan part of community yang lu maksud? Itu kata saya. Maksudnya community kan semuanya ya, dan ya saya bukannya apa ya. Ya harusnya dia berbicara di situ mewakili dua belah Dua-duanya. pihak. Bukan cuman satu orang yang belum tentu sebenarnya motifnya ini benar-benar real untuk edukasi. Gitu. Atau kalau emang either lu nggak pilih dua-duanya atau lu akomodir dua-duanya. Yes. Lu bukan pada posisi pilih gua atau pilih dia. Yes. Itu maksud gua. Ini bukan masalah netral atau enggak sih. Ini kan lebih kayak etika ya. Iya. Ya, jadi atau at least lu juga harus memberi dukungan yang sama dong. Kalau lu bilang lu netral, ya kan. Dan jangan ada judge bahwa kita mendukung yang benar lah. Berarti gue salah dong. Karena gue pihak yang tidak pada posisi lu dukung. Oh, dia kok bisa ada ya? Bisa ada kata-kata mendukung yang benar. Berada di dukungan yang. Nah, jadi untungnya podcast di satu lagi tayang kan kemarin, si Mike juga ada kasih testimoni dari dia. Dia ternyata di telepon itu kan dia bilang bahwa pihak konten kreator membangun komunikasi, mengkontak dia si Mike meminta dukungan moral. Dalam hati saya, lah masa jadi iya? yang bener yang mana? Yang dia yang dikontak, apa dia yang mengkontak? Nah, sedangkan di podcast yang satu lagi dia bilang dia yang reach out mengkontak konten kreator. Jadi kan rada inkonsisten. Yang bener yang mana? Dan infonya kan Mike udah tahu ada intimidasi sebelum konten kedua si konten kreator tersebut tayang. Oh, jadi kayak konten kreatornya curhat ke Mike. Tapi nggak tahu nih siapa yang kontak duluan juga. Ya, itu beda ya. yang Di telepon ke saya beda, di podcast juga kan masih beda. Nah, terus berlanjut masalah mediasi ya. Mediasi ya udah bro, coba sampaikan poin-poin apa yang mau dimediasi. Gue bilang poin-poin gue sudah jelas bro, di somasi itu tertulis jelas dan itu resmi. Gue tinggal nunggu dia mau atau nggak ketemu. Lu tanya dia aja, lu kalau tanya gue jawaban gue pasti mau, ya kan? Ya karena gue memang somasi gue tuh ngajak ketemu mediasi. Poin-poinnya udah ada di. Poin-poinnya sudah ada di somasi. Suruh itu lu baca. Dan mungkin dia bacanya dari kiri ke kanan loh. Iya, dan jadi bingung dia. Dan saya rasa pun dia mungkin sudah baca somasi dari saya gitu kan. Nah terus saya tanya, lah menurut setelah saya cerita panjang ke si Mike, lah menurut lu ada intimidasi nggak di situ? Ya kan? Ya ngambang sih jawabnya. Cuman menurut dia intimidasi itu kan subjektif ya kan. Oh ya sudah. Dan kalau nggak salah di situ dia bilang masuk ke halaman rumahnya gitu, ya kan, intimidasi itu. Nah, yang kirim somasi kan ada 3 pihak ya, yang masuk ke halaman rumah yang mana kan kita juga nggak tahu. Dan kalau nggak salah ya, ada yang langsung ketemu pihak bersangkutan si konten kreator, dan ada juga yang ketemu orang tuanya karena konten kreator nggak di rumah. Gue tau nggak, gue pengen banget orang tuanya nonton di podcast tuh kagak. Oke, kita langsung undang orang tuanya. Silakan. Gue pengen banget. Lu tahu gak sih kelakuan anak lu tuh begini? Tapi gini loh bang, kita kan cowok dewasa, cowok lagi. Iya. Kita itu bahkan kena kasus seperti ini, orang tua kita aja nggak tahu. Ya ilah, kemarin kan gue ngomong nggak perlu tahu. tahu. Gue dibedel lagi ini, gue datang ke Polda coy. Nggak perlu tahu. Iya anjir. Gue udah mau bawain Holland Bakery. Iya. Masa gue mesti ngomong, mak gue kena kasus. Tahu, kita kan udah pada tua ya. Ya Allah. Malah malu ya. Malah stres, malah pikiran. Kasian. Iya, kalau lu nggak mau begini-begini ya kan.
Ya kagak usah begitu kontennya gitu. Enggak, atau enggak gua, segampang itu lu harus bisa dihubungin udah. Intinya segini, kalau kita konten kreator ya, guys. Kalau kita konten kreator dan mau mengambil keputusan membuat suatu konten yang berhubungan dengan orang banyak dan menyangkut orang banyak, lu harus siap untuk menjelaskan karena itu omongan konten lu itu bergantung ke halayak umum karena ini kan produk yang dijual umum. Kalau lu menghilang atau lu nggak mau membangun komunikasi, di mana letak adab lu sebagai konten kreator gitu? Menjelaskan, lu bilang mau edukasi, tapi dimintain inian hilang. Mana edukasi? Kalau lu bilang edukasi mana? Dia terus poinnya apa nih edukasi ini dari konten dia? Wah, gue kayaknya marah gak sih? Marah lu, marah. Lo gak terima bos lu diituin ya? Oh, gak terima gue. Oh, gak terima ya? Waduh anjir. THR-nya berkeluar. Dan kita nggak ngontek untuk kayak minta support dong bang, enggak. Even akhirnya Bang Aji yang kontak kita buat, bro lu kenapa sih kok rame gitu. Jadi ya kita fokus kelarin apa saya yang harus dikelarin. Mungkin habis minum Angel Dust kan. Jadi geremet gua. Jadi di video kedua memang banyak inkonsistensi juga bang. Kan di video tersebut dia bilang yang menintimidasi itu somasi yang datang tanggal 27 Maret. Somasi kami kan 30 Maret baru sampai. Jadi itu aja udah nggak bener. Cuman banyak emang hal yang umum nggak tahu ini. Nggak tahu karena kan satu sisi doang kan. Dan kita pun lagi mumet, lagi recall, lagi refund, lagi ini. Makanya nih kalian semua yang udah dengerin dari awal kan udah bisa menyimpulkan. Apalagi di episode sebelumnya udah tahu misalnya masalahnya apa. Di sini kita datangkan langsung orang yang bersangkutan yang bertanggung jawab. Jadi semuanya sebenarnya udah terang benerang sih. Cuman ini kan dari sisi informasinya. Tapi secara langsung kan kalau ini kan dua belah pihak ya. Karena belum bisa bertemu, jadinya ya tetap agak ngambang. Iya nggak? Karena nggak ininya belum ketemu antara konten kreator dan pihak yang dirugikannya kan belum ketemu. Cuman yang bikin runyam adalah pihak yang sebenarnya nggak ada urusan. Tapi jamin lah. Ikut-ikutan, beropini, berkomentar. Oh iya. Mungkin itu atlet-atletnya komen semua ya kan. Di bio-nya terpampang brandnya si paling troublemaker, kan troublemaker dunia suplemen kan dia. Ya kan? Yang busa bukan katanya. Yang busa. Jadi gitu. ada poin yang mungkin kita juga mau. Sebenarnya kita nggak mau nongol di podcast kayak gimana gitu kan. Cuman saya rasa banyak yang harus diluruskan, merespon podcast yang bersangkutan kemarin. Jadi ada kata-kata bahwa dia merasa dituduh buzzer lah atau apa ya kan. Lah kita nggak pernah menuduh dia buzzer. Dia sempat bilang dengar dari agen, wah lu kena lagi nih kok, lu lagi aja nih yang dituduh kok. Lah saya juga padahal dia nggak tahu agennya yang ngomongin dia. Nah, ini orang aneh tahu, ini orang aneh tahu gitu. Gini bro, agen-agen yang kontak saya juga, yang mungkin ada yang prihatin atau mungkin apa gitu kan. Wah bro, kelihatan jelas banget sih, siapa-siapanya brand mana, atlet-atletnya brand mana yang vokal. I mean, mereka tuh tidak nuduh, tidak asumsi, mereka hanya stating the obvious. Dia hanya menyampaikan sesuatu yang terpampang sangat nyata. Ketika di visit profile-nya bukan buzzer, melainkan atlet dan bio-nya menulis brand. Itu kan bukan buzzer ya, real person. Nongol komen, lalu dilihat orang ngomong ke saya. Itu kan stating the obvious kan mas. Nah. Dan itu bukan tuduhan. Jadi gue kenal lu kenal gue punya tapi WA dia nggak mau dituduh. Dan saya nggak nuduh. Iya, dan dia juga nggak mau dituduh. Jadi gue kenal lu kenal gue. Gue ada WA lu ada WA gue. Ada masalah, gue owner lu owner. Gue kontak lu. Apa salahnya? Bro, nanti mungkin boleh baca sih. Cuman kan nggak etis nayangin ya. Jadi bro, apakah komen ini diperbolehkan karena datang dari atlet dan brand ambassador, karena kan khawatir ini gimana pun berkaitan sama brand, dia pasang brand itu di bio lo. Dan mas tunggu mas, gua aja dari brand lain untuk komen di komennya Profus itu gue mikir berapa kali lo bro. Sekalian nggak komen langsung podcast maksudnya. Nah jadi gue
kemarin pas dengar dia merasa dituduh, gue juga agak dan marah, nadanya marah gitu kan di podcast. Lo kok emosi dan lo kok merasa dituduh. WA saya tuh jelas bertanya dengan sopan. Nah, dan dia balas cukup panjang. Ya sudah, saya rasa udah nggak kondusif, ada unsur sedikit kelihatan marah, kesel, emosi. Ya saya nggak balas lagi di situ, that's it, selesai. Nah, cuman kemarin kan di podcast juga dibilang, gue coba udah negor salah satu atletnya waktu komen masalah Yava kan. Nah, gue udah ceritain masalah Yava ke lu juga, dan lu udah tahu siapa yang bangsat. Ya udah, lu udah tahu deh udah, dan lu memilih untuk diam juga nggak apa-apa. Ketika itu kan gue minta tolong salah satu ownernya itu, bro, atlet lu ini bisa nggak dikondisikan, jangan bantu ngeramin atau gimana, karena komennya ngeledek lah. Dan dia oke bro, gue info ke atlet dan dalam setengah jam di take down. Gue say thank you bro. Dan itu permintaan tolong, bukan kayak gue suruh, gue ngatur dia, kan nggak bisa juga gue nyuruh dia kan. Dan gue say thank you, gue appreciate banget. Dan gue bilang oke, gue I owe you one, gue berhutang 1 kali favor ke lu. Nah, udah selesai di situ. Terus ada sekali ada kasus yang Bang Canggi dan dia kan sempat ramai panas ya di sosmed. Nah, salah satu temennya, partnernya kan berdua ya, partnernya kontak gua. Ini sebenarnya gua nggak mau buka-bukaan ya kayak gini di podcast. Cuman kalau mereka sudah buka, ya gua harus merespon untuk lurusin aja. Dan partnernya kontak gua, bro, dan itu conference call. Jadi ada teman-teman lah sebagai saksi. Jadi, bro, tolong dong info ke Canggih. Deletein komen-komen yang mengandung brand gue dan nama gue pribadi dan partner gue. Gue bilang oke bro, gue mandang lu waktu urusan Yava, lu bisa ngontek atlet untuk minta take down. Gue pastiin ini nyampe ke Canggih. Dan gue samperin Bang Canggih. Gue samperin. Walaupun Bang Canggih kesel, bete, marah ke gue pastiin Bang Canggih ngedelete komennya banyak lagi. Dan gue liat pakai mata gue, dan gue telepon dan gue kirim WA ke yang minta tadi. Sudah gue jalankan bro. Nah di situ lu nggak merasa tertuduh? Gue nggak merasa gue diminta tolong atau tertuduh atau apa ya kan. Walaupun kondisi panas gitu kan. Lah terus menurut podcast tadi, atletnya bilang kok lu mau sih diatur-atur, bro? Atlet lu kan nggak tahu pertemanan kita zaman dulu kayak gimana. Kita pernah take and give apa aja. Gini, tar dulu, sorry bro. Untuk teman-teman atlet, brand ambassador atau pemilik media partner ya, atau akun media partner, please lu jangan tolol-tolol, kenapa sih? Kalau ini masalahnya mereka ya, biarin mereka yang menyelesaikan semuanya. Trennya sekarang enggak. Mungkin ya cari duit dulu, perpanjang kayak kontrak kayak ini. Jangan caper. Caper. Maksudnya tuh kalau mereka nih kan orang brand owner ya. Brand owner bermasalah, biarkan mereka yang menyelesaikan semuanya. Gitu. Lu jangan, nih gua ulangin lagi ya, untuk kalian semua jangan pernah mengikuti sebuah peperangan yang kalian sendiri aja nggak tahu. Ini maksudnya, tujuannya, tercetusnya karena dan apa? Ada histori juga. Ada histori di belakangnya. Lu tuh juga nggak tahu. Kalau lu sok-sokan untuk ikut-ikutan, ya ujung-ujungnya kayak Mike sama gua sekarang. Awal lu sama gua baik, dari 2023 kegiatan lu gua support, jadi begini. Sayang ya sebenarnya, maksudnya hubungannya udah terjalin baik. Makanya. Jadi makanya saya juga kaget kenapa dibilang bahwa kok lu mau sih diatur. Gue nggak merasa ngatur. WA gue pun minta tolong, lu respon dengan baik, gue say thank you, dan gue bilang gue berhutang budi 1 kali sama lu. Padahal untuk request yang sebenarnya simpel aja, dan ternyata request itu diminta balik sama mereka sekian bulan kemudian, melewat gue ke Bang Canggih, gue tunaikan. Fair enough kan? Itu menurut gue gentle. Oh iya, cuman kalau untuk gue take down gue nggak mau. Kalau haknya Bang Canggih. Gue nggak mau lah. Untuk bantu delete komen, walaupun sambil anjing dia delete. Dan gue, Bang, sorry gue nggak enak. Ya enggak, gue kesel aja nih karena lu aja nih ya, lu karena lu aja. Cuman kan kalau ada komen yang lain masuk, masuk gue deletein juga, anjir. Jadi ya ibaratnya ya walaupun dapat BT-nya temen kan, ya sudahlah, gue tunaikan gitu kan. Lah kok tapi di podcast sebelah kok dia kayaknya marah sekali ya, marah sekali, dibilang sama atletnya, kok lu mau sih diatur? Gua nggak ngatur bro. Dan
ketika Norman minta ke gua atas permintaan tadi, dia pun minta baik-baik sopan-sopan. Ya, Ya kan? semuanya berlangsung fine-fine aja. Betul, dan Bang Canggi nggak nanya kok lu mesti diatur Norman? Loh, enggak ada yang ngatur gua. Gue cuma ngomong ya elah, Ya ini elah. lu aja nih lu yang Iya. minta ya elah udah Jadi begitu maksud gua doang. ketika misalkan atlet itu komen ke lu, di otak gua cuma ada dua. Apa bener atlet berani ngomong gitu ke brand ownernya? Kedua, kalau bener ya, berarti attitude-nya emang kurang. Atletnya. Iya, karena gini bro, gue juga pernah kontekan dengan cukup banyak atlet. Menurut gue atlet di Indonesia attitude-nya baik, Iya. baik gitu. Gak pernah sekalipun kalau kita minta, bro, tolong stay away dari isu ini, bro, tolong delete komen lu, bisa menimbulkan miskom. Gak pernah ada kata-kata kayak, oh kok gitu kok enggak. Jawabannya cuma satu, oke kok, sorry saya delete sekarang. Iya. 100% yang kita kontak pasti jawabannya gitu. Lo iyalah kayak contoh misalnya si Bonbon. Iya. Buset, Bonbon ngehujat ini nih, ngehujat Gym sebelah gitu. iya, gym sebelah atau apa. Pas gue bilang, Bon, udah lu gak usah ikut-ikut, lu diem aja. Terus tiba-tiba Bonbon ngomong, lah, Emang ngapa? iya emang ngapa? Lu gue Nyebelin jambak dia. Maksudnya, makanya Jambak jenggotnya lagi. kalau Kecuali, bisa Bang. Kecuali Bang. Ini yang tadi kan Hendra pertama, kedua ini yang ketiga. Kecuali lu biasa gibah sama Bonbon. Tiba-tiba Bonbon, gue cuit biar Bang Canggi senang. Terus tiba-tiba Bang Canggi suruh delete. Bonbon pasti bingung. Kok lu gitu, kan Bang? biasa kita bareng. Iya. Kok sekarang gua komen lu suruh delete? Ya. Nah, Tuh. mungkin Iya. begitu. gitu. Mungkin itu ada atlet yang emang udah ke ranahnya ke ke Gen Z. Oh. Ya, jadi sangat kritis, Iya. selalu nanya kan, ini kenapa fungsi? Jadi loh kok begini gitu, nggak terima mungkin. Jadi sebenarnya gue juga gak mempermasalahkan dia merasa ditutup apa, cuman gue bener-bener gak nuduh. Dan permintaan tolong itu baik-baik, dia respon pun baik-baik, kayak everything is okay. Kok di podcast itu kayak marah sekali. Ya, even kalau lu marah dan gak terima, ya telepon gue, kayak gue ngontek lu. Sesimpel itu kan. Jadi ya Gitu loh. sebenarnya di kontrak pun biasanya kita, sama atlet kita ya Bang, kita selalu nulis ada pasal bahwa baik pihak brand maupun pihak BA sama-sama beretikat baik menjaga kehormatan, ya kan, dan menjauhi drama di real life maupun sosial media yang mempengaruhi nama baik brand. Jadi dengan wisdom itu harusnya kita sadar ya, di saat kita komen tersebut, gue bawa nama brand nih, mungkin aja saingan akan ngira brand yang gue wakilin. Itu pikiran yang menurut gue lumayan bijak ya. Iya. Dan itu balik kan- lagi ketika dia rame di konten viral dan komen, dan tiba-tiba agen-agen ngomong, agen itu kan hanya menyampaikan apa yang terpampang nyata, Ya. bukan buzzer pula, itu real person, atlet terkenal pula. Ya ketika itu sampai ke gua berkali-kali Bang, ya gua kontak dia dong sebagai yang owner. Ya mau kontak siapa lagi, lu penanggung jawabnya men. Ya, lu owner, gua kontak, jawaban lu yes, jawaban lu no, gua terima kok, gak perlu marah, ya kan, gitu loh. Ya, sama kayak kasusnya waktu di Bang Canggi pun tanpa perlu dia minta Bang, ada beberapa atlet profus yang gue suruh take down, walaupun cuman senyum. Ya. Jangan gue bilang, terus dia bilang, oh ya sorry kok, gue nggak nyangka bisa Iya. gini. Kemarin Kalau- juga tuh ada yang Senyum yang kembali? TTA. Iya, yang TTA. Senyum itu? sambil nangis gitu gitu. Tiba-tiba hilang. Iya. Oh, udah dimarahin dia kan. Jangan. Emoti juga jangan. Karena balik lagi dengan Emotnya kan agak ngeledek takutnya. Oh. Karena Karena dengan- orang bisa beda-beda Bang. Iya, karena dengan argumen yang sama yang dipakai di podcast itu, dia kan nggak sampai mati di brand gua, suatu saat bisa ke brand lain. Iya, itu yang Iya, harus- sebenarnya yang dengan harus- cara brand Dengan ownernya iya. melarang itu menyelamatkan Menjaga, iya. menyelamatkan si BA itu juga. Justru kalau dengan argumen dan logika dia harusnya menjaga supaya atlet ini bersih dari drama, Iya. tidak bikin brand lain tersinggung Antipati. atau Oke. antipati gitu loh. Untuk atlet yang bego-bego, jadi moga-moga kamu dapat kontrak seumur hidup, ya kan? Yang muslim diberangkatin haji. Oh, siapa tahu gini Mas, siapa tahu dia itu sebentar doang mau jadi BA, siapa tahu mau kerja di luar negeri. Iya, I mean Kan kabur aja dulu gitu. Jokes lu gak masuk asu. jadi dengan logika tersebut, justru seharusnya kita sebagai owner punya wisdom mengayomi. Iya. Jangan malah ketika atlet merespon, gak tau ini bener apa enggak juga ya, ketika atlet merespon, kok lu mau sih diatur kok? Loh, Kalau kalau ini mikirin lu loh. Iya. Cuman kalau dia beranggapan ini kan freedom of speech. Di atas freedom of speech ada etika. Wih, Yes. Gitu kan.
Pinter. Lah iyalah. Bosnya. Bukan pinter. Kita juga belajar itu dari pengalaman pahit. Oh, iya. Pengalaman Java. Oh iya. Ada etikanya. Iya kayak contoh gini ya. Gue kan sebenarnya kan ngomongnya kan segampang ini sebenarnya ngomong sama gue tuh ya. Karena gue tuh bukan representatif sebuah brand. Jadi gue sebebas ini ngomong, ya kan? Kayak waktu si Christian Diki sama Yohanes Dedi ketemu sama kita tuh kan dia juga ngomong, Bang lo tahu nggak kasus Java? Tahu, gue bilang. Terus kenapa? Tanggapan lo gimana? Lah, bro, Java, Hendra William ini teman gue deket. Kalau ada apa-apa, gue telepon dia, gue tanya dia, lu jangan bikin malu gue. Ini kenapa? Dan ketika dia menjelaskan dan menurut gue ini masalahnya masuk, ya udah selesai. Christian Diki sama Yohanes jadi, oh karena teman dia bilang, lu iyalah. Lu sekarang udah ketemu gua, kita udah ngomong berjam-jam lama. Lu, gua udah kenal lu. Kenyang lagi. Iya kan? Iya. Udah tuh. Yang bayar siapa? Oh iya. Nah, terus abis itu udah diam lo. Lo diam dulu. Mahal soalnya. Nah, terus abis itu gua bilang, lu sekarang udah ngobrol sama gua. Kita udah ketawa-ketawa, ngobrol santai semua segala macam. Seandainya produk lu one day di luar ada apa-apa, gue WA lu lah. Ngapain langsung gue viralin, langsung gue ini, gue WA lu bro, produk lu kenapa nih? Gitu. Verifikasi, segampang itu. Berarti kalau sosok kayak atlet kayak Mas Canggi ini nggak bisa jadi BA ya? Dia event nggak mau dibayar Pak. maksudnya kalau sebuah brand kan dia sebuah BA kan dia harus menjaga marwahnya. Lo iyalah. Kalau lu kan outlaw. Lah iya, makanya gue bilang di situ kayak contoh misalnya. Jadi kalau ada apa-apa, ya kan, kayak masalah yang kemarin. Oh, lu ngebela, gue ngebela. Enggak, ya gue ngebela karena gue udah tahu masalahnya nih. Ya kan, gue udah tahu masalahnya. Gue udah cross check, ya kan. Gue udah cross check ke kedua belah pihak loh. Gue udah cross check ke dia, gue udah cross check ke konten kreatornya, gitu kan. Ketika itu gue udah sambungin, oh ternyata masalahnya di sini, ya udah, gue bela lah dia karena gue udah tahu semua muanya gitu loh. Iya, I see. Iya, jangan lo pikir gue bela karena, dibayar. Ya ilah. Gak semuanya sesimpel itu. Iya, nggak kayak gitu. Makanya gue bilang lu otak lu masih pada kayak mana ya gitu ya. Jadi gue tuh bingung sama lu semua. Lu kan pada bos ya. Pada punya titit kan, ntar ditit lagi sama lu nih gitu. Lu jangan kayak gitulah. Iya. Kalau lu benar-benar mau mainnya oke nih, kita nggak ada ribut-ribut. Iya kan? Fokus sama barang masing-masing. Gua akan nge-review produk yang benar-benar nipu. Udah selesai. Tapi bisa nggak sih Mas kalau kita ngomong andai-andai ya? Mungkin dalam 10 tahun ke depan di Indonesia akan dikuasain oleh suplemen lokal sebuah misalnya. Terus top 5-nya bisa nggak dia pada legowo kalau dia ternyata gue ternyata posisi 5? Nggak bisa. Setelah dijawab, gue belum kelar ngomong. Enggak, setelah apa yang gue ini karena ini ada satu orang yang gue nggak tahu isi otaknya ya. Karena menurut gue ini orang luar biasa playing victim. Luar biasa, tapi dia nggak pernah mau dituduh. Dia yang menyebabkan huru-hara ini. Maksudnya kan satu suplemen itu kan ada naik turunnya ya Mas. Siapa tahu mungkin 2025 Profus nomor 1, mungkin 2026 Muscle First nomor 1, Profus nomor 2. Terus 2027 Profus nomor 1 gitu. Jadi Profus terus. Tuh kan, belum pernah nomor 1. Iya. Lu bayaran lu kelihatan banget lu anjir. Belum nomor 1 aja udah disengkat. Ini isinya duit semua nih. Enggak, makanya gue cuma bingung tuh kayak gini ya. Kenapa sih lu gini? Kenapa lu nggak fokus ke barang sendiri? Ya kan? Kenapa lu selalu kayak lu brand owner, tiba-tiba lu mengeluarkan sebuah statement didukung sama komen-komenan atlet-atlet lu di bawahnya, ya kan? Bikin gaduh, terus tiba-tiba ujung-ujungnya kayak contoh kayak waktu kemarin tuh si Dina tuh. Dina siapa? Puro. Dina Puro. Oh, Dina Puro. Itu kalau gua nggak speak up, jadi bulan-bulanan dia.
Itu gue speak up aja karena menurut gue ya ilah begini lagi. Tapi mereka bilang semua gue bayaran dina, buzzer, anjir gue sereceh itu. Emang gue cowok apaan? Dibayar Profus, dibayar sama Dina. Nggak gitu konsepnya. Ini tuh ketika lu lagi usaha ya, lu tuh harus punya sifat dewasa gitu, legowo gitu. Oh dia di sini ya udah rezeki itu udah ada yang ngatur. Jangan lu black campaign orang yang berbusa, bukan bukan. Karena dia beli bahan baku yang kagak ada busa, yang busanya foamingnya itu paling minim di situ. Lah orang-orang yang beli bahan bakunya itu ada busanya, pada garuk-garuk kepala juga. Apaan sih ini orang? Apaan sih kayak gitu? Cuman kan semua perkataan dia dilabeli dengan cara gua mau edukasi, ya kan? Dan divalidasi sama atlet-atletnya dia tuh. Yang tahu-tahu aja. Gua ngerasa kayak apa sih lu, kayak mana sih lu dagang begitu? Emang nggak cukup lu bikin roadshow? Emang nggak cukup lu hire dokter mahal? Lu kan sudah melakukan upaya lu untuk melakukan promosi. Lakukanlah dengan cara itu gitu. Ngapain lagi lu as a brand owner lu melakukan hal seperti itu? Tapi kalau di ini nggak mau. Gua kan cuma edukasi bro, biar lu semua tuh pada tahu. Ntar marah-marah lagi, ya kan? Kalau mau gue mah gak usah marah-marah. Ketemuan udah berantem. Laki mah begitu. Pakpuk gitu. Iya sih, tapi ya itu mungkin balik ke ya gue nggak tahu kalau ini kan iklim perusahaan. Iklim. Kok jadi iklim ya? Salah ngomong nih jangan-jangan. Iklim. Maksudnya kayak musim lagi. Maksudnya kalau di suplemen fitness itu mungkin emang sejarahnya udah seperti ini mungkin bro. Ada sikut-sikutan dari hulu ke hilirnya, persaingan antar agen mungkin, persaingan antar atlet. Enggak bro, gini. Tapi gue lihat mereka nggak nyikut di orang kok. Mereka nggak nyikut orang kok. Apa yang gue bilang mereka malah cukup baik. Ada masalah kayak gini, mereka retur. Mereka nggak nyikut orang. Dia ngomong juga sama gue. Bang, masalah yang itu bang, tolong bang, take down begini. Ya elah. Oh ya, dan ya berapa kali bang kita berantem. Cuman karena gue bilang bang janganlah nyenggol mereka. Iya, karena berapa kali gue dibilang malas gue telepon sama lu, gue tahu mau ngomong apa. Iya. Berapa kali kita harus berantem hanya karena bang demi orang itu lain. juga masih teman gue. Tolonglah bang. Berapa kali kita harus berantem gitu. Iya, makanya gue tuh ngerasa gini loh. Kalau gue tuh kadang gue tuh sempat berpikir apa karena masalah ini juga karena gua yang terlalu vokal sampai mereka pun juga kena gitu kan. Karena apa? Ya beberapa kali dia bilang anjir, apalagi waktu pas si kemarin si Mike ngomong, dia cerita sama gua. Mike ngomong bang, sebenarnya ada juga yang mau nyikat lu, memanfaatkan masalah ini. Anjir, ngapain sih muter-muter anjir? Langsung aja ke gue, emang kenapa sih? Gitu loh. Jadi ini semua sasarannya tuh lu. Ya, lu boleh sanan dikit gak? takut kena lu. Lu gitu lu. Itu bercanda. Lu jangan mau enaknya aja lu temen gue lu. Gua duduk di sini. Nah, kalau nembak ke sono, kalau lu ngeles kena siapa? Kena gua yang gendut. Masalah targetnya gampang, Bang. Iya. Iya, ada jadi jadi apa lu nggak khawatir jadi diri lu, bro? Ya enggak lu lah. pakai rompi anti peluru. Enggak, sekarang begini ya. Kalau kan semua yang gua omongin itu kan sebenarnya real, bro. Kalau di luar contoh mengandung fitnah dan hoax bisa lo laporin, ya kan. Sekarang kan sebenarnya kan masalah real. Diajak ketemu mau. Paling sibuk ya. Enggak iya, lah ini ya. maksudnya waktunya doang diatur. Oh iya, diatur lah waktunya. Dengan latihan lu 2 hari sekali itu ya. Lo mau ngobrol di podcast? Ayo, mau kita duduk bareng. Gua suruh datang jam 2, gua mau. Iya, gua mau. Gua disuruh datang ke EIC, gua mau. Kan gitu kan? Ya, jadi mau ngapain gitu. Jadi kita datang nih ntar. Nggak tahu. Nggak mau kalau udah begini. Gitu. Jadi maksud gua tuh gini loh, kalau kalian tuh udah pada dewasa ya. Jadi semuanya tuh ya diobrolin aja. Yes. Kalau lu ngerasa marah, gue bilang barang lu tuh kemahalan, spek lu biasa aja, lu bikinlah satu SKU yang
Iya. Ini terus yang lo omongin ya. Karena ini masalahnya, bro. Ini masalahnya. Gue tuh sampai puyeng ngomong SKU mulu. Tim sono itu nggak mau, nggak terima kalau barangnya itu dibilang mahal banget atau mahal speknya biasa aja. Makanya gue undang untuk semua brand owner yang nggak terima, ayo kita ngobrol di sini. Kenapa barangnya mahal? Kenapa barangnya mahal? Karena gue udah pernah WA juga. Daripada lu ngoceh-ngoceh di sono, di sini kan platform lebih ini bro, lebih gede, lebih luas, view-nya lebih luas. Kita ngobrol di sini. Siapa tahu lu bisa menjelaskan dan gue bilang, oh ini masuk akal. Tapi kan kalian nggak pernah mau. Boleh tanya nggak poin-poin nanti yang mau diomongin apa aja? Gue selalu bilang nggak bisa, Stormcast tuh nggak ada skrip, nggak ada pointer di sini. Uncut ya? Iya, uncut. Lu kalau unsensor. Iya, punya nyali, nggak diburumin, ya kan? Lu kesini aja, cuman kan nggak ada yang mau, gitu. Mungkin takut terintimidasi lu bro. Kagak bro, gue emang orangnya kan begini takut kan. disomasi. Gue kan emang begini bro. Justru bro, kalau kita bicara somasi ya, ya terserah mau googling mau chat GPT ya. Kalau kita punya masalah dan lu somasi gue bang, gue thank you bang. Somasi itu 3 kali, setiap somasi 3 hari. Total tuh ada 9 sampai 10 hari. Gue bisa cari lawyer, gue bisa pelajarin tuh pasal, gue bisa somasi balik. Untuk yang punya duit. Kalau gue anjir gue udah bokeh, kalah, salah lagi. Aduh, maaf ya bang, selesai juga somasi. Iya, itu selesai. Sesimpel itu. Iya, somasi dengan kata, bro, sorry ya, itu selesai loh. Tahapan sebelum ke hukum. Iya, itu tahapan sebelum ke hukum. Itu yang harus kalian tahu. Makanya, apa yang harus bikin seseorang merasa terintimidasi dan sedih-sedih. Nah iya, maka itu yang gue mirisnya bro. Literasi masyarakat Indonesia mayoritas, entah ini dia orang beneran atau buzzer, tapi fix masyarakat Indonesia itu sangat minim literasi. Dan atas hal sekedar somasi, boykot. Iya. Wah. Iya makanya. Ada yang bilang boykot? Ada. Dan salah satunya ya atlet dari teman yang kita kontak itu. Jadi atletnya brand itu. Jadi apakah ini diperbolehkan? Ya, lu jawab yes or no. Gue terima kok. Boykot itu coba mas. Boykot dalam EYD itu apa? Boykot. Embargo bukan? Lebih ke ngajak untuk jangan beli. Stay away dari barang itu. Jauhi. Jangan beli. Itu. Dan kayaknya gue sama pribadi tersebut gak ada masalah. Pernah sekali kerja sama juga, ketemu juga di Bali, fan-fan aja. Dan seandainya bro, pas kita negur pun baik-baik. Enggak, makanya gue bilang ini orang rada aneh. Gue bilang dia nyenggol gua di saat barangnya dia itu gue jualin di gym gua. Gue masih beli sama dia, gue masih bayar sama dia 15 juta, 20 juta, 15 juta, 20 juta. Tapi dia tiba-tiba nyenggol gua dan cuman karena apa? Perbedaan pendapat. Kreatin pakai isotonik, Cok. Di situ gue ajak dia berantem. Malah sekarang beneran ada barangnya lagi. Makanya kan gue udah bilang ya, kalau masalah seperti ini ya, lu kagak usah ngoceh-ngoceh. Kan kita kan sama-sama kenal, ya kan ngomong langsung, giliran ditegur langsung ngeles. Ya, makanya gue juga bukan tipe orang goblok yang tiba-tiba langsung ngajak berantem orang. Gue udah berusaha untuk ngomong nih sama dia nih. Gue ngomong juga ke partnernya, karena gue ngerasa ya partnernya ini lebih. Gue sempet puji partnernya kok, bro. Apapun yang terjadi nanti di antara kita, thank you. Dan gue percaya lo orang baik. Di situ tuh, di malam itu tuh. Itu juga kenapa gue mau ngomong ke Bang Canggi atas permintaan partner itu ya. Worth it untuk gue perjuangkan. Mau kata bete atau apa ya nggak apa-apa. Iya. Gue perjuangin nggak apa-apa. Iya. Nah tiba-tiba kok nih, lah begini lagi gue kayak, ya, elah, gitu. Itu rada aneh gitu. Kalau lu punya barang lu dijualin di tempat gua, pembayarannya lancar, ya kan? Ya harusnya lu juga komunikasi yang baik dong. Bukan karena masalah sepele, ya kan? Jangan lu ngomong sepele nggak pakai air, gue tabok lu. Kita orang bosan kalau gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong kalau gua bayaran lah, gua manusia biasa lah. Tiba-tiba gua, aduh lucu lah itu, capek gua. Ya udah, itu udah semua orang juga udah akhirnya juga ini yang mendengar
udah pasti tahu sih sebenarnya udah terang benderang ya. Dan sekarang udah sampai mana prosesnya Mas? Yang berlangsung antara Mas dan pihak konten kreator. Sebenarnya kalau misalkan tujuan awal kita mau ketemu dia, ngontak dia, bahkan sampai somasi kan, sampai segetol itu adalah karena hasil lab tersebut itu kan kita cuma bisa fight pakai hasil lab Bang. Posisinya lab lagi libur. Tanggal 9 April baru buka dan uji lab itu sekitar 2 minggu. Berarti kan sampai akhir April. Oh, ini belum akhir ya. Tujuan saya adalah supaya ini narasi dikontrol. Jadi kita tuh jangan dibully-bully dari tanggal 24 Maret sampai 30 April. 30 April. Nah, setelah itu keluar nanti nih 30 April misalnya. Apa yang mau dilakukan? Nah, posisinya kan dia juga udah mengabaikan. Ya itu hak dia lah. Mengabaikan somasi itu. Nggak mau dikontak, nggak mau ketemu. Tapi kan hak kita juga untuk menuntut keadilan, Mas. Nah, jadi proses keadilan akan terus kita tempuh. Udah? Ya, berlangsung? Untuk sekarang lagi berlangsung. Ya kalau emang dia ada nonton, kita tetap masih membuka pintu sampai hari ini, Mas. Walaupun the damage is done gitu ya, kita udah babak belur juga. Jadi jangan tim sono pikir ini selesai. Enggak, ini enggak selesai. Enggak. Oh, ini berlanjut ya? Ini terus berlanjut. Jadi makanya kalau dia nonton, ya lu WA lah, anjir segampang itu bangke. Biar maksudnya susah banget kayaknya. Teman-teman juga tahu. Tujuan Hendra bantu Norman ngomong ke Babang adalah mangkok nasi. Mangkok nasi orang yang jadi pertaruhan. Ini ada histori kenapa ada kata-kata mangkok nasi. Ada lagi nih mangkok nasi. Jadi waktu ketika berantem di telepon berenam ya, conference call, bahwa berantem ya berantem, nggak apa-apa. As long as itu abis itu akan selesai kan. Tapi jangan ganggu mangkok nasi. Nah, kita semua udah punya keluarga, punya beban, punya karyawan. Mangkok nasi biarkan, jangan ganggu mangkok nasi, jangan ganggu brand. Makanya argumen itu yang gue bawa ke Bang Canggi, Bang, jangan sampai yang tag brand dan ownernya ganggu mangkok nasi mereka, tolong dihapus. Dan dihapus, dihapus. Walaupun ya kalau masih masuk ya nggak tahu ya Bang. Dan gue memegang teguh itu. Jadi gue juga berharap sesama gentleman, lu juga punya spirit yang sama, jangan ganggu mangkok nasi kita. Di saat ada orang, bisa kita bilang orang luar lah ya, dia bukan penjual suplemen, menggunakan brand kita, mangkok nasi kita, untuk menjadi sebuah permainan engagement. Jangan lu kenaikan follower, bahas sampai 2 podcast, endorse, digunakan menjadi konten, itu ya kurang etis. Sementara lu sama gue tuh kenal lama ya, gitu loh. Dan anytime lo kontak gue respon. Dan gitu. Permulaannya itu pun sebenarnya dari tahun 2017 kita udah kenal lama. Di situ pun posisinya brand ini lagi bekerja sama dengan sebuah gym. Nah di gym tersebut gue nge-gym di situ Bang. Nah di hari itu terjadi pembagian sampel dari brand yang gue pegang salah satunya, karena kita resellernya brand impor. Waktu itu belum ada Profus. Dibagi-bagi oleh manajernya ke member-member. Nah posisinya gue nggak tahu, hari itu nggak ada gue. Dia nanya besoknya, Will, gue mau nanya, emang bener ya lu ada bagi-bagi sampel di gym yang gue kerjasama ini? Nah itu kan bentuk klarifikasi ya Bang ya. Gue nggak pernah ngasih itu tuduhan. Jadi itu gue jelasin aja by phone. Oh nggak tahu, gue nggak di situ. Tapi kalau misalkan emang ada terjadi gitu, lu coba tanya manajernya aja, atau mungkin dia nakal apa gimana, kan clear ya Bang ya. Daripada dia mendem, netting ke gue dan gue nggak tahu apa-apa. Ya enakan kontak gitu. Nah enakan. Jadi dari situ pun terbentuk sebuah kebiasaan. Kalau misalkan gue ada netting apa, gue kontak, biar clear. Atau misalkan kayak contohnya VJ Mode ya Bang, terbentuk sebuah narasi bahwa Susu Fitnessku mau nyaplok VJ Mode. Nah itu kan kebetulan nyampe kuping gue Bang, gue klarifikasi. Nah kalau yang nggak nyampe tapi pihak sana nggak mau klarifikasi kan jadi dendam. Itu yang gue nggak mau Bang, apalagi gue kenal dia udah 10 tahun plus. Nah kan lebih enak gitu ya, saling ngobrol aja. Kalau gue salah ya gue sorry, kalau lu salah ya lu sorry, selesai. Iya sih. Bukan misalkan ini bisa dikit bercanda ya Bang, lu ajak berantem nggak mau, di kontak baik-baik tertuduh. Kalau gue sama diem jadi podcast, serba salah dong gue. Enggak, ujungnya gue kan cuman edukasi bro, gitu.
Ya, maksudnya jangan gitulah. Lu nyebelin. Ini nyebelin banget. Enggak, gue kesel bro. Maksudnya gue tuh kayak, aduh, gue tuh ya gimana ya. Jadi sebenarnya nggak mau podcast yang kayak bahas something personal kayak gini. Cuman kalau nggak ngerespon, ya jadi sih. berat sebelah. Iya kok kayaknya gue bangsat amat. Soalnya dulu pas kenal juga, bahkan Bang Hendra dan William ini hampir nggak mau masuk kamera loh ya. Iya. Sampai sekarang IG gue masih private bang. Kalau mau nongol di konten propose gue mesti dipaksa anak buah. Kok tolonglah kok, mesti kokoin jelasin. Iya, maksudnya nggak segitunya perlu validasi juga sih. Iya, tapi serius gue dengan adanya masalah ini gue kasihan sama mereka. Sampai gue kan waktu abis lebaran ngajak lu ya untuk ketemu sama mereka. Karena serius gue sumpah gue WA-in, gue telepon si Hendra. Lu di mana? Jangan mabok loh, jangan mabok karena man, gue takut tiba-tiba dia mabok, dia kesel, dia bikin video. Oh, lu anjing. Videonya di Atlas lagi. Gue cuma bilang lu jangan mabok karena gue tahu banget. Iya sih. Mereka ini kayak kalau untuk mental ya, aduh, jangan bandingin sama mental gue dah. Iya, nggak tidur coy, gila. Datang muka panda, ya kan. Itu gila lu. Ya itu karena dia mencintai Profus banget ya. Anjir, lu diplomatis banget. Jawaban lu tadi bangke. Tambahan info bang. Bukan cuma konten kreator yang kita somasi. Pabrik juga kita somasi. Nah, pabriknya Profus. Iya kita promosi. Somasi kita kirim lawyer, kita minta surat-surat yang menyatakan, dan suratnya kita udah pegang. Surat menyatakan bahwa Hendra William sebagai pribadi, Profus sebagai brand tidak pernah meminta apapun yang menyimpang dari label, menambahkan apapun yang tidak tertera di label, dan direkturnya tanda tangan. Kalau dia memang macam-macam, saya bawa ke hukum. Dan dia kooperatif. Nah enaknya kan gitu, somasi kooperatif dapat solusi. Nah itu kalian dengar tuh. Jadi nggak cuman konten kreatornya, pabriknya sendiri di somasi. Cuman kan kita nggak ujuk-ujuk upload upload gitu kayak. Untung pabriknya nggak upload video juga. Oh iya. Ya kayak selesaikan. Kayak pebisnis lah. Iyalah, harusnya begitulah. Kan bukan pebisnis bro. Selesaikan dengan cara gentle lah. Itulah. Lu habis nembak di situ. Kayak nembak cewek anak orang, ceweknya terima, lu ghosting gitu. Gue merasakan kayak gitu di tanggal 25 bang. Kamu. Iya, lu WA cewek, cuman ceweknya nggak balas, cuman dia kayak apa story. Iya. Bangke ya. Kayak sakit juga jadi cewek ya. Ternyata dia ganti nomor kali ya. Gitu. Ya itulah guys. Bahkan yang kasihan kan, bahkan kayak teman kita yang Surabaya kan harusnya ada kerja sama bang. Oh. Ya karena kasus ini bahkan nggak dibalas lagi. Oh gitu. Jadi kasihan jadinya kan, dia demi bantu konekin kita dengan konten kreator, jadi dia yang kerjasamanya lulu lantak gitu. Dia udah bayar belum sih? Katanya sih sudah proses payment, tapi nggak tahu uangnya udah nyampe atau belum ke konten kreator. Apa nih maksudnya pihak Surabaya ini endorse konten kreator ini juga? Sudah ada deal untuk endorsement. Tapi ya karena kemarin begini di-cut juga. Ya jadi tidak ada kabar, putus hubungan. Mungkin ya diambil dari ke tim sebelah kali. Iyalah, nggak tahu. Sini kamu, exposure kamu bagus ya. Jadi kan kayak hanya karena nggak mau kontekan apa di kontak dan nggak ada tekanan kok, nggak minta lu take down juga, akhirnya jadi banyak pihak yang berantakan. Termasuk mangkok nasi itu ya. Betul. Iya. Untuk kita tadi piring bukan mangkok. Ya udah keburu kesinggung, bahas aja singkat. Jadi masalah ya Valve sebenarnya kita udah shoot konten YouTube 1,5 jam lebih ya bang ya. Oh iya. Cuman kita minta hold, ya udahlah nggak usah tayang toh isunya sudah mulai turun. Jadi tadi kita ya udah kasih lewat aja. Cuman kan di podcast satu lagi dibahas oleh Mike, dibahas oleh Mike bahwa kita pernah komunikasi sama dia untuk gak usah turut meramaikan. Tapi kan bukan kayak serta merta itu permintaan kosong, enggak. Saya jelaskan runutan story-nya dengan bukti-bukti juga ada. Kalau mau lihat aja ketemuan bahwa pihak brand principal itu kayak apa? Gitu. Ini maksudnya prinsipal tuh Java yang Eropanya? Yes. Jadi Bang Aji dan Bang Canggi juga udah tahu lah what's going on ya kan.
sebangsat itu. Makanya gue nggak mempermasalahkan itu terlalu jauh karena dia menjualnya sesuai label hasil lab yang dicek di Indonesia. Betul. Iya, makanya gue nggak permasalahkan itu. Ada kan brand impor yang pernah Bang Canggi tes dan hasil proteinnya hancur banget kan. Nah mungkin ya itu bisa jadi dia dikerjain sama brand. Mungkin bukan salah dia, ketipulah sama brandnya. Ya bulenya kampret ya, lah, bulenya intinya kampret. begitu. Cuman kan balik lagi kita sebagai importer kan solusinya apa nih? Bule udah pasti nggak mau refund, bule nggak mau diretur dan bahkan dia mendinai lab Indo pada saat itu. Oh gue nggak percaya lab lu lah. Waktu urus Bepom lu percaya lab ini Saraswanti kan. Nah ketika ada kasus lu gak percaya Saraswanti, ya kan. Nah cuman kita sebagai importir kita nggak bisa jual sebuah produk yang selisihnya segitu tinggi. Mungkin importir lain ya sudah dia tetap memilih menjual kayak gitu, ya sudah itu hak dia. Nah jadi kalau di kita akhirnya wah nggak bisa nih kalau gue jual kayak gitu, udah kayak nipu kan. Nah kita tempel dengan label sesuai nutrition fact yang terbaca di Saraswanti. Speknya itu jadi jelek banget, susah banget jualnya. Jadi dan hal tersebut dituding, di framing bahwa kita ngoplos, gitu. Dia mau cuci tangan. Iya, gue bakal ngamuk sama mereka kalau mereka ngejual di market itu dengan nutrition fact yang tidak mereka rubah. Betul. Jadi gak sampai hati juga Bang. Nah iya nggak bisa begitu. Dan kata-kata dari Mike sendiri, jadi gue juga agak bingung kenapa kemarin dia ungkit di podcast. Karena ketika telepon sama gue kasus itu, mungkin dia pikir ini kuncian kali. Mungkin. Kenapa sih Mike lu blow on banget? Soalnya asli ketika telepon enggak, itu gini ya. Loh, gini loh. Kan gue udah bilang masalah ini nggak ada masalah kuncian selama di situ ada gua di dalamnya. Gua itu seterbuka itu. Nah, gitu loh. Masalah ketika gue teleponan sama Mike at that time mungkin dia belum banyak influence masuk atau gimana, gue juga cukup fair. Orangnya cukup fair. Gue akui pada saat itu dan mungkin 2023-2024 dia kan fair Mas. Ya sampai lu mau support lah. Iya, orangnya betul, fair kok. Betul. Cuman waktu kasus yang ya kan banyak pihak yang minta ramein. Enggak, karena pas kasus Yafa itu support kita kan waktu itu berhenti buat Binaraga Indonesia. Tapi pas gue kontak Bang, dia masih membendung dan cukup fair. Dia denger dulu cerita gue, bro. Ini rame nih, banyak banget yang minta gue up, ya kan. Lu denger dulu cerita gue, Mike. Gue ceritain kebangsatannya. Terus dia bilang, wah, gue sebenarnya secara pribadi setuju bro, di atas dagang ada etika. Secara moral, lu orang udah bener, ya kan. Ya udah, dia redam dan itu nggak naik di Binaraga Indonesia. Kalau menurut gue itu pure dia punya nurani di saat itu. Dan gue respect, makanya bisa terus kontekan. Tapi kemarin dibawa di podcast, buat apa? Iya, jangan. Ya? Kenapa sih? Jangan lo pikir lo tuh kayak ibaratnya seolah-olah lo megang media, lo ngerasa lo punya power atau ada andil gitu. Bisa nggak sih? Soalnya gini, kalau tanpa penjelasan jelas di podcast tersebut, orang akan berpikir gua kontak Mike untuk nutupin aib. Iya, ini nggak ada, makanya gue udah bilang. Padahal itu bukan aib, itu adalah kita tuh ditipu sama prinsipal, sama kayak kasus yang brand satu lagi ya, viral itu ya. Langsung aja ngomong Dexter Jackson lah. Sekarang gini ya, masalah Dexter Jackson ya. Kalau seandainya si brand owner itu langsung say sorry, nggak akan ada. Kita cukup yakin karena kita punya pengalaman di itu pasti ditipu. Di sini ya, gua melaporkan brand Dexter Jackson ketika nih ada nih masalah ini nih. Gua kan dikatain Yahudi. Gue emosinya tuh di situ, dijadi bahan olok-olokan sama mereka. Terus kalau dia mau lapor, silakan lapor. Kita nggak masalah. Ya gue lapor. Kalau lu tiba-tiba langsung ngomong, bro, sorry, lo tes ya? Iya, ada nutrisi ya? Iya, sorry bro, kita iniin ke prinsipal ya gini-gini. Gue langsung menurut gue, oh oke, bro. Karena gini bang, kita sebagai orang Indo, dia juga orang Indo nih, importir Dexter Jackson, dikerjain bule. Gimana pun kita punya rasa nasionalisme. Yes. Teman Indo kita dibully-bully sama bule. Tapi masalahnya ketika kasus Yafa itu tidak ada. Orang-orang Indonesia sendiri yang mau bantai kita. Orang Bandung ya. Spesifik ya bang ya. Iya, makanya gue udah bilang ya. Serem nih di sebelah ini. Enggak, maksud gue tuh gini loh ya. Serius, lu percaya deh. Kita ini orang benar, nggak bangsat. Kita ini bener-bener nggak bangsat gitu loh. Jadi kalau lu ada apapun, lu ngomong. Cuman tetap nggak bisa. Gue akui,
gue akui saat di 2023, 2024 Mike itu cukup baik, cukup fair, ya kan. Cuman nggak tahu kenapa mungkin supportnya di stop, terus dia lebih condong ke sana karena memang dia lebih condong ke sana. Setelah itu, gue padahal gini, gue stop dia, gue mau lihat nih, ini orang kemarin gue support, kita support dia seperti ini. Ketika gue nggak support, dia mau sampai mana nih? Gitu. Ternyata kebaca. Iya, tahu-tahu kebaca. Toh gini, seandainya gua nggak support bulanan dia reguler lagi, awal kalau nggak salah 2 juta ke 2 juta ke 5 juta waktu itu tiap bulan. Seandainya gua nggak support dia di awal lagi, waktu ada Universal Classic, ya kan, gue tetap kasih dia dong. Cuman Mike, tolong pin ini di Binaraga Indonesia. Lu cuman pin ini, gue kasih lu duit 3 juta. Cair langsung 3 juta nih. Terus lu mau berapa orang yang berangkat di sana untuk live di sana? Gua kasih lu tiket, gua kasih lu ongkos. Oh, ada, nanti gua kirim ke sana bla bla bla. Ya udah, tiket, ongkos, dan pas pulang dari liputan itu, bro, ini ada uang lagi nih. 2 juta lagi. Ini lu gua transfer kemana? Gitu loh. Terus sebaik itu ya lu ya? Ya ilah, gue kan baru ngomong di sini. Terus dia ngomong, bro, yang duit itu yang 2 juta ke Ferdinand aja. Gue kirim langsung ke Ferdinand. Nih bro, thank you ya. Gitu. Tapi kenapa lu kayak gini gitu? Gue cuman bisa doain lu ya Mike ya. Seandainya di tim sono, lu bisa dapat partner yang fair, dan lu bisa dapat support berkali-kali lipat lah dari sini. Karena gue kasihan sama lu, asli, serius dah. Kalau gue jahat, gue jabarin semuanya nih, bukti transfernya, ininya, berapa duit yang gue keluar untuk Binaraga Indonesia. Dan gitu. Pas Yava itu di-upload oleh atlet Olimpianya ya. Posisinya itu karena dia sudah menunjuk distributor baru ternyata. Jadi politik lah, politik ya, dagang. Ya. Kebetulan distributornya saya kenal, udah saya kontak, saya telepon, ya saya rekam dong, karena ini berbau politik kan. Nah distributor barunya aja mendapat sampel buat lab Bepom, undernutrisinya cukup jauh. Buat sampel loh, bukan produk real. Dan gue tanya, lu gain apa dari ngerujakin masalah gue kemarin. Oh ya, sorry Hen, gue tambahin. Jadi rujak yang Hendra maksud adalah new distributor ini membroadcast bahwa barang yang beredar palsu jangan beli. Video-video itu dibroadcast ke semua agen. Jadi sedangkan lu sudah mendapatkan fakta, lu juga kena zong gitu. Dan ternyata minusnya pun marah ya. Iya. Jadi kita pantesan ini sekarang kurus ya. Kan IG-nya kurus banget. Kita orang Indo, bro, importir, dagang juga lagi susah. Gue udah dikerjain bule. Lu masih berani ngambil di barang. Ambil aja. Itu yang saya bilang. Enggak, itu dia karena dia mau auto sell branding. Jadi masalah gini, bro. Gue udah bilang udah beredar. Bro, sebagai temen, lu boleh ambil saran gue, boleh enggak? Lu masukin pun sebuah brand yang sudah red flag, nggak bakal bisa hidup lagi. Iya. Gitu loh. Gue yang keluarin semua effort ngegedein aja bisa tumbang brand itu. Apalagi sudah tumbang lu mau hidupin. Iya. Lu gimana caranya? Iya. Kita bilang, datanglah ke Jakarta, gue kasih baca semua chatnya. Cuman dia belum datang ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Itu kan mungkin pengennya dia ya sudah. Itu side story ya guys. Jadi ada long short story-nya. Ya karena gue mau bahas ini, karena gue nggak suka karena ada kata-kata kasus Yava. Iya. Kesannya itu aib yang ditutupi. Itu aib yang ditutupi, dan itu tuh kayak kita bangsat. Iya. Jadi, loh, gue bilang agak. Terus kayak si Canggih sama mereka itu satu komplotan apa dulu nih? Untuk support Binaraga Indonesia. Iya. Kita patungan. 5 juta kita kasih dia. Dan satu bang. Atlet Olimpia yang datang ke Indonesia itu sudah melihat barang dengan label yang sesuai lab Saraswanti. Di Bali dia pegang, dia lihat. Kenapa kemarin baru ngeramein?
Karena disuruh doang. Ya, dan ada waktunya. Sebenarnya nggak bisa kita spill semua. Cuman siapapun yang penasaran, samperin gua, WA gua kasih lihat semua buktinya, seberapa jorok. Prinsip sana ya. Enggak, kita bukan tim hilang-hilangan, Bos. Bukan. Serius dah. Kita walaupun masalah Provos ini bagi kita gede banget, kita nggak kabur. Iya. Kita nggak kabur. Bener. Gitu. Kita memang sempat diem bentar, nyusun narasi, siapin walaupun tutup kolom komen karena buzzer. Puyeng sama buzzer ya. Siapin duit, ribuan orang. Iya, tapi gini loh, kenapa buzzer ini harus diwaspadai? Buzzer ini bisa mempengaruhi new customer. Persepsinya persepsi. Dimainin. New customer bisa dipengaruhi. Sama opini ya, penggiringan opini. Tapi kalau orang yang benar-benar udah kayak follower gua lah ya, ibaratnya, dia udah trust banget. Karena dia pegang nih. Ini si Canggih nih kayak gimana nih? Lagi pula nggak mungkin juga gua karena suplemen ya kan. Karena lu idealis ya. Enggak, gue ngorbanin semuanya gitu. Gue kan ada di titik ini, bro. Lu sama kayak Ahmad Dhani, bro. Idealis. Bangke lo. Gue kan ada di titik ini kan nggak cuman karena sebulan 2 bulan viral, bro. Gue ngerintis ini dari bener-bener susah banget. Dan masa gue mau ngerusak reputasi gue cuman karena Provos. Dan yang masalah satu lagi digoreng adalah yang Kevin Levron. Wah, kenapa Mas? Jadi sempat beredar katanya kami sebagai importir menjual anabolic mass 2LB palsu. Oh iya, itu ya kayak kan saya sering kalau sempat bahkan sekarang pun masih ada yang nanya jadi pasti. Setiap saya posting reels yang ada anabolic mass-nya langsung ada beberapa DM yang ini. Jadi sebenarnya ketika itu kita jual, kita sudah izin sama tim sales and marketing karena kita memang konteks sama sales and marketing dong, namanya distributor kan. Diokein untuk menjual kemasan kecil karena Indonesia butuh harga ekonomis. Karena si anabolic mass itu 7 kilo, 14 1 juta lebih, nggak semua orang mau beli. Kita ceritakan problem di Indo, kita kasih lihat market analysis yang paling laku adalah brand ini dan semua itu size 2LB. Oh, dibikin pouch kecil. Dan kita deal siap, kita print stikernya, kita print pouchnya kita jual. Dan sales and marketingnya tahu dan memantau. Tiba-tiba ada viral di Pakistan dan di Timur Tengah mana terjadi pemalsuan anabolic mass 2LB. Dan itu di-up oleh tim sosmed, tim konten. Dan tiba-tiba entah bagaimana caranya juga digoreng sekalian di-up sama orang Bandung kan? Belum Bang. Oh belum. Di-up dulu. Abis di-up kita kontak direkturnya dong. Loh kenapa di-up? Gue sudah izin sama sales marketing lu. Lalu dia bilang oke, tunggu katanya. Intinya kalau jual palsu kita nggak bisa terima. Dia cross check sama sales marketing dan timnya. Ternyata sales marketing dan tim sosmed tidak komunikasi. Jadi setelah di-up nggak sampai 30 menit, yang Indonesia di take down. Karena sudah dikonfirm, sudah izin. Hanya di Pakistan dan sana. Nah, akhirnya Kevin Levron sendiri, si atlet Kevin Levron sendiri bikin sebuah video bahwa Pakistan Timur Tengah ada pemalsuan dan bagaimana cara cek authenticity di website dia. Dan Indonesia nggak ada disebut lagi karena kita langsung bilang ya lu bikinin kita size 2LB size original, langsung kita payment dan bulan depan juga udah datang barangnya. Jadi dan itu digoreng. Kesannya kita tuh kayak ngoplos Kevin Levron sekaligus ngoplos Yavalep kayak bangsat banget gitu. Jadi penjahat di ini, penjahat gitu. Di brand impor yang suka goreng-goreng itu orang Bandung. Kalau yang lokal ini yang playing victim mulu yang itu. Saya perlu WA Kevin Levron langsung nggak perlu Mas. Silakan. Nomornya Asia soalnya. Cuman dari semua itu semua digoreng-goreng, ya kan? Kalau yang bangsat itu ya kami geng sini. Iya, geng Hendra William sama si Canggih Pin. Karena kayaknya kadang kita terlalu diem mungkin ya. Jadi kalau gua nggak diem sih, nggak berimbang gitu. Dan bahkan kita sudah shoot podcast 1,5 jam soal Yava, nggak diupload juga. Gitu. Mungkin kadang-kadang kita yang terlalu harusnya ngomong aja sekali. Ya karena gini, karena terus terang waktu itu, bro. Pas kemarin dia upload gitu kan, gue kan ngelihat isunya. Apa nih isunya gitu kan? Terus dia bilang ini kita ditipu gini. Oke, gue lihat ini semua. Gue bilang bro, ini lu nggak bisa kayak gini lain kali lu harus cross check ya. Lu jangan masukin brand yang beresiko lah kayak gini. Oh
Ya udah bang, nah pas dia podcast menurut gue dari 1 hari 2 hari pas gue lihat redup. Yang ribut dia doang nih, gitu kan. Tim Bandung DKK nih, ya sama lah kayak sekarang. Yang ribut update dia gitu kan. Udahlah gue bilang nggak usah lah, karena apa? Kalau di lagi nanti jadi bahan gorengan. Udahlah kita ini aja. Terus dia bilang oh gitu ya bang. Iya soalnya agen ada yang nanya. Gue bilang udahlah nggak usah lah. Ternyata udah bener hilang. Gitu. Cuman di kasus kali ini dihajar lagi karena dia pikir ini aib. Reminder aja. Karena dia pikir ini aib. Gue megang kartu lo nih. Ya Allah. Jadi walaupun di sosmed kita diam, seperti kasus ini tanggung jawab kita terhadap semua reseller brand Yafa ini kita beresin. Kita berani jamin dari kasus Yafa dan Profus yang kali ini, satu pun agen gak ada yang rugi seperak pun, even sampai ongkir, gak ada. Kalau ada kontak aja. Makanya gue bilang mereka ini fair. Jadi gue kalau mau goblokin dia ya, gue bingung gitu. Ngoblokinnya dari sisi yang mana gitu. Kalau gue tolol-tololin di mana gitu. Jadi ya karena gue kan lo tahu ngomong sama gue nggak bisa asal bacot. Buktinya mana? Itu gue cuman itu doang. Selama lu nggak bisa nyerahin bukti, lu bacot doang, berantem aja lah kita. Gitu. Cuman kan setiap kali gue mereka kasih bukti. Ini bang buktinya, ini bukti chatnya, ini bukti ininya. Nih bang kita udah debat nih sama bule nih. Ini ininya begini. Ya udah, gitu loh. Makanya gue kadang ya suka lucu gitu. Digoreng-goreng lagi ya ilah. Ada yang ngambil kesempatan. Iya. Ya, mungkin ini saatnya speak up mereka mungkin ya. Kalau gue saatnya gue ngomong deh. Gitu. Iya, kalau gue sekarang cuma tahu aja kapan lo orang jualan lagi. Gitu. Kalau untuk Profus Lin Zero, khususnya Profus Lin Zero seperti yang kita info di surat terbuka, dari video konten kreator tersebut tayang, kita udah hold. Semua stok lama kita hold. Oke. Dan kita produksi stok baru yang kita QC langsung. Jadi sekarang semua yang beredar itu stok baru. Tapi kita juga nggak ninggalin customer lama. Customer yang punya barang lama. Siapapun yang mau ngontek, kita akan refund. Refund, retur pasti kita terima tanpa alasan. Nah, yang penting produknya belum kebuka ya. Kebuka. Oh kebuka juga. Iya. Oh, saya banyak tuh. Mau lo kepake setengah, mau kepake berapa ya kita ngobrol aja. Kalau kemasannya doang bisa refund. Sebenarnya mungkin beberapa customer yang benar-benar buyer ya bang, ketika mereka udah pakai setengah, bro hitung aja seikhlas lu. Banyak yang kayak gitu, banyak yang ya nggak mengambil kesempatan juga lah. Dan itu kita respect banget gitu. Jadi tapi ya sayangnya masa sih kalian tuh berpikir kelebihan kreatin itu suatu kerugian gitu. Iya enggak. Tapi nggak bisa. Sekarang gini, karena nggak ada di label. Iya gini lah ya. Yang harus kita apresiasi itu cara mereka. Yes. Mencoba untuk bertanggung jawab. Ya, itunya dulu ya. Caranya itu. seperti itu. Caranya ya, seperti mungkin itu. Nggak sempurna, tapi ya saya rasa better than other ya. Yes. Oh iya. Dan yang paling saya better than never. Better than ever. Dan yang paling saya berasa happy adalah maksudnya etikat baik kita pun kalau nggak ada etikat baik dari customer setiap Profus ya nggak ada hari ini gitu bang. Oh iya betul. Itu yang saya thank you banget gitu kan. Mereka mau menerima, sabar dan bahkan supportnya kan mantap lah, lebih dari 500 komen gitu kan. Itu sih kayak apa? Harus mundur 2 langkah dulu ya bro. Iya. Ancang-ancang, tahu-tahu jatuh. Ancang-ancang tahu-tahu lari mas. Iya nggak? Siapa tahu 2026 bisa nomor 1 nggak bro? Ya nggak usah 2026 lah, Anjir. 2025 lah. Enggak, jadi kayak 2022 gini. Mei. Gue selalu mencoba untuk berpikir positif. Spotlight ini tuh semua tuh ada di kalian sekarang. Dari orang yang nggak, kayak contoh misalnya tadi gue ngomongan pas kita makan, nggak akan gue pernah pakai brand ini, gitu kan? Nggak bakal mau gue pakai brand ini. Orang nggak punya duit. Nah, pas gue lihat, anjir, ngejimnya masih pakai batu bata. Nah, itu orang kan pasti baru tahu nih. Oh, ini ada Profus nih. Oh, ini ada masalah nih. Nah, dengan cara itu yang seperti ya influencer kalau lagi ngibur diri gimana sih? Mau bad exposure, mau good exposure, It's exposure. Itu exposure. Nah, jadiin momen ini buat kalian tuh benar-benar bisa comeback gitu. Nih gua tunjukin suplemen paling worth it, ya kan? Nggak
overclaim, nggak overprice, ini yang benar-benar worth it, ya ini. Itu tunjukin itu sekarang, momennya. Dan itu gue baca suratnya, itu narasinya bagus. Itu siapa yang bikin, Mas? Hati, Mas. Wah. Wih, anjay. Jawabannya diplomatis. Iya, itu bagus itu. Itu kata-katanya bagus. Bahkan sampai nyesel juga karena video yang sempat emosional. Iya, itu kita akui lah, itu kurang bagus. Cuman di saat itu, hari itu, kalau saya nggak menjelaskan bahwa kita nggak pernah nonton 10M, kurang lega kali ya. Bukan, Mas, itu 1 jam bisa 100 komen. Somasi. Kalau saya nggak ngomong, aduh berat sebelah banget. Iya. Tapi itu nggak mau. Itu akhirnya keputusan bagus untuk bikin surat terbuka itu dengan narasi yang kayak gitu ya. Itu ya udah, itu udah kejadian ya. Itu ya it is what it is. Ya kalian juga mungkin mau berbenah. Oh itu bagus banget kan, introspeksi, dan akhirnya ini untuk kebaikan semuanya, ambil langkah-langkah tersebut. Ya udah, terus sekarang tinggal jalan, dan ya kita lihat 1-2 bulan ke depan mungkin ya. Iya. Sebenarnya emang kita nggak pernah kabur sih, Mas. Cuman narasinya aja. Seandainya nggak ada kasus pun, dari 3 tahun Profus jualan, berapa kali kita refund customer, Mas? Mas, ini barangnya kok beda dari yang terakhir saya minum. Mungkin karena ganti bahan baku, ya udah ganti. Mas, ini kok gini, ya udah ganti. Bahkan agen pun, Mas. Coba tanya semua agen, dia jualan di Shopee misalkan. Ada yang komplain di toko dia lempar ke saya. Tanya brand aja. Customer nanya brand. Ya udah sini retur. Kita nggak pernah mau berdebat, gitu ya? nggak mau ribut gitu loh. Apalagi ada kasus, pasti kita lebih bertanggung jawab lagi kan. Iya sih, makanya pas tahu-tahu ada badai ini, ya manfaatin momennya untuk bounce back gitu. Cuman ya beratnya tuh kalau pihak-pihak yang sebenarnya nggak ada urusan, ngaduk lagi. Jujur itu jadi capek jadi noise distraction yang bikin kita nggak bisa fokus gitu. Atau mungkin itu yang mereka mau ya. Iya, itu yang mereka mau. Wih, lagi ada masalah nih di sana. Mayan nih omsetnya 30% gua ambil gitu. Iya, semua pasti berputar sih ya. Iya, pasti begitu. Informasi buat kalian semua, jangan takut beli suplemen. Karena emang di sini juga nggak ada yang menipu kalian, nggak ada yang overclaim, dan semua masalah tuh sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi asal mau, ya. Bro, udah. Asal waras dan bertanggung kamu jawab. ngopekin bangku aja. Terima kasih Mas Hendra William, jauh-jauh. Makasih Mas Haji. Udah ini hari ini Tanjung Priuk macet sekali ya. Gua sampai muter ke Cirebon dulu tadi, masuk tol lagi. Thank you. Ini para penonton terima kasih. Para Bonbon dan Mas Leo terima kasih banyak ya, atlet, calon istrinya atlet. Bonbon ya kan. Tolong Bonbonnya pulang malam jangan dimarahin. Oke guys, sampai ketemu di next episode Strongcast. Kita mau datangkan seseorang dokter juga. Mantri sunat. Oh bukan ya? Oh bukan. Sampai ketemu next episode. We close this.